Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga berbahagia serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiona Najaretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 6 Oktober 2023. Dan tentunya Tribun Timur akan senantiasa menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini tepat di edisi 6 Oktober kita akan bahas terkait Wali Kota Makassar Dani Pomanto sedang pusing. Dan tentu sebagai prolog seperti biasanya Vio akan sampaikan buat Tribuners ketahui bahwa Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengaku sangat pusing. Pasalnya M. Ansar akan menanggalkan jabatan sebagai Sekda Makassar kurang dari 3 bulan. Selain itu, Wali Kota Makassar juga ditinggal mundur Wakil Wali Kota atas nama Ibu Fatmawati Rusdi, dan Ibu Fatmawati menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem menggantikan Syahrul Yassin Limpo. Perkembangan lain, Dani Pomanto juga baru saja ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDIP. Dani menegaskan jabatan Sekda tidak gampang, apalagi harus mengemban tugas secara langsung, yakni jabatannya sebagai Kepala OPD, asisten atau staf ahli, serta jabatan sebagai Sekda. Orang nomor satu ini akan mencermati pejabat mana yang layak. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Siti Aminah, yang akan memberikan informasi lebih lanjut terkait isu ini. Selamat sore, rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Vio. Baik, sebelumnya bagaimana kabar rekan Ami? Apakah sehat pada sore hari ini? Baik dan sehat, Vio. Alhamdulillah. Oke, kita mau konfirmasi nih rekan Ami, tentunya telah menghimpun informasi atau lebih lengkapnya terkait isu satu ini, bahwa apakah memang hal-hal yang tadi Vio sudah sebutkan membuat atau menjadikan alasan Bapak Dani Pomanto selaku wali kota Makassar sedang pusing? Apakah sudah benar atau mungkin ada klarifikasi yang boleh disampaikan? Baik, Vio, dapat saya sampaikan bahwa memang Wali Kota Makassar Dani Pomanto belakangan ini sedang diperhadapkan dengan beberapa persoalan. Yang pertama, di mana Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi telah berpamit undur diri dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar langsung kepada Dani Pomanto saat keduanya berada di Jakarta. Unduran diri Fatmawati Rusdi dilakukan karena yang bersangkutan mendapat tawaran langsung dari Ketua Umum DPP Nasdem yakni Surya Paloh untuk maju sebagai bakal calon legislatif atau bacalek DPR RI untuk Dapil Sulsel 1. Itu membuat Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sedikit cemas juga untuk menerima tawaran tersebut karena dia masih menjalani statusnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar dan masih berjalan baru sekitar 2,5 tahun lebih, dan itu tentunya membuat Dani Pomanto shock terkait pengunduran diri Dani. Namun karena dari Pomanto melihat bahwa itu adalah tugas partai, dan sebagai petugas partai tentu Fatma harus mengikuti perintah tersebut karenanya, dan mengikhlaskan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi untuk menjadi politisi, dalam hal ini meninggalkan posisinya yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Kemudian yang kedua, dalam waktu dekat Sekretaris Daerah Kota Makassar emang juga akan memasuki masa purna bakti atau pensiun, di mana syarat untuk menjadi seorang eselon 2 pejabat pemerintah itu batasnya sampai 60 tahun, dan Sekda M. Ansar sudah mencapai usianya 60 tahun pada Mei lalu. Karena dari itu akhir tahun nanti Ansar akan juga berhenti atau dicabut status sebagai Sekda karena faktor usia. Itulah yang membuat Wali Kota Makassar sedikit agak
pusing dalam tanda kutip karena tentu perlu ada pengganti yang akan mengisi jabatan keduanya, baik itu wakil wali kota yang sudah akan ditinggalkan oleh Fatmawati Rusdi maupun Sekda yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa baktinya sebagai aparatur sipil negara. Jadi pada bulan akhir tahun nanti Pemkot Makassar akan melakukan lelang jabatan. Nah, selama proses satu tahapan lelang jabatan Sekda tersebut tentunya akan ada pelaksana tugas atau PLT yang akan ditunjuk oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini dari pemantau untuk menggantikan posisi Sekda untuk sementara dalam masa tahapan pelaksanaan lelang jabatan untuk jabatan Sekda itu sendiri. Baik, Vio di studio. Iya, baik rekan Ami, mungkin sebelum kita terlalu jauh begitu membahas terkait tema kita hari ini, tentunya menjadi pertanyaan bagi Tribuners, bagaimana dengan kabar Bapak Dhani Pomanto selaku Wali Kota Makassar? Apakah mungkin dengan adanya isu yang membuat beberapa hal ini yang membuat Pak Dhani sedikit pusing, sedikit banyak pusing, apakah kesehatannya masih aman? Ya, kalau terkait Vio dan Tribuners, tentunya kesehatan Pak Wali Kota Dhani Pomanto tentu sangat sehat. Mungkin itu hanya istilah dalam tanda kutip pusing karena apa ya? Ada beberapa hal kebijakan di pemerintahan yang akan dia ambil dalam waktu dekat ini, dan itu berdatangan dengan hampir bersamaan. Karena itu sedikit membutuhkan waktu untuk memikirkan panjang, apalagi posisi Sekda akan lowong, tentu akan ada orang yang harus mengisi posisi tersebut, dan posisi Sekda tentunya tidak mudah. Dhani juga telah menyampaikan bahwa pengisian jabatan untuk Sekda nantinya itu yang akan diangkat menjadi PLT adalah pejabat eselon 2 di lingkup Pemkot Makassar itu sendiri, baik dari itu kepala OPD, asisten maupun staf ahli. Jadi nantinya akan ada yang merangkap jabatan atau membawahi dua tugas secara langsung, baik itu tugasnya di OPD maupun tugasnya sebagai Sekda. Begitu juga dengan Fatmawati Rusdi yang akan meninggalkan jabatannya sebagai wakil wali kota. Dhani belum tahu pasti apakah sepeninggalan nanti Wali Fatma akan ada pejabat baru yang ditunjuk untuk menggantikan posisi tersebut atau tidak, karena itu merupakan proses politik. Menurut Dhani Pomanto itu adalah proses politik yang tentunya butuh komunikasi dengan pihak partai politik pengusungnya pada saat Pilwali 2020 lalu. Vio di studio. Oke, baik. Iya, tentunya menjadi pertanyaan dan perlu ditanyakan rekan Ami karena jangan sampai menjadi kekeliruan bagi Tribuners yang sedang menyaksikan tayangan ini nantinya. Dan tentunya kalau berbicara tentang kronologi pengunduran Bu Fatma selaku Wakil Wali Kota Makassar, apakah ini sesuatu yang tiba-tiba atau sudah menjadi pembahasan sejak lama, rekan Ami? Ya, baik Yudhistira. Memang ini bisa dikatakan secara tiba-tiba karena informasinya juga baru didapatkan oleh Dhani Pomanto pada tanggal 2 Oktober lalu. Sementara Fatmawati Rusdi juga menyampaikan itu tepat pada tanggal 2 Oktober saat ia diminta oleh Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh untuk menjadi Bacalek DPR RI Dapil Sulsel 1 untuk menggantikan Pak Syahrul Yassin Limpo atau Menteri Pertanian yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Dan tentunya menurut Fatmawati Rusdi sendiri bahwa tawaran tersebut memang sudah disampaikan sejak dulu oleh beberapa rekannya di Nasdem untuk memintanya maju di Pileg 2024 DPR RI. Namun itu masih ia pikirkan karena mengingat posisinya masih menjadi sebagai wakil wali kota Makassar. Namun belakangan itu tentunya cukup mendesak karena pengisian daftar caleg tetap di KPU sudah berakhir pada kira-kira 2 atau 3 November kemarin, sehingga itu mengharuskan Fatmawati Rusdi untuk mengambil sikap yang tegas terkait tawaran dari Pak Surya Paloh itu, dan dia mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil wali kota Makassar demi
mendapatkan syarat untuk maju sebagai bacalek DPR RI. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pejabat daerah, baik itu wali kota, bupati, wakil wali kota, atau yang lainnya yang maju sebagai caleg, caleg manapun, baik DPR RI, DPRD, provinsi maupun DPRD kabupaten kota itu harus mundur dari jabatannya terlebih dahulu. Jadi surat pengunduran diri Fatmawati Rusdi itu menjadi bukti yang disetor dokumennya kepada KPU pada saat pendaftaran bacalek di KPU. Baik, Vio. Baik, iya. Berarti untuk itu per tanggal berapa atau sejak kapan status Fatmawati sudah bukan menjadi wawali lagi, rekan Ami? Baik, untuk status dari Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sekarang ini memang masih berstatus sebagai Wakil Wali Kota Makassar karena tahapannya cukup panjang, masih butuh persetujuan dari DPRD. Setelah surat pengunduran diri Fatmawati Rusdi masuk di DPRD, nanti akan ada rapat paripurna akan diparipurnakan atau secara resmi bahwa Fatmawati Rusdi ini sudah dicabut statusnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Namun sejauh ini belum ada jadwal dari pihak DPRD terkait kapan paripurna penetapan pencabutan status Fatmawati Rusdi sebagai Wali Makassar akan dilakukan. Namun informasi dari Pak Dani kemarin bahwa kira-kira paripurna akan dilakukan pada saat awal-awal November nanti. Itu bertepatan dengan proses tahapan di KPU terkait Pileg atau pemilu 2024 sudah lebih masif. Jadi Fatmawati Rusdi sudah harusnya tidak lagi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar pada awal November nanti. Baik, Vio di studio. Ya, lantas bagaimana proses pengunduran diri dari Wakil Wali Kota Makassar dalam hal ini Fatmawati Rusdi? Apakah mungkin masih ada beberapa tahap sebelum nantinya akan masuk pada sidang paripurna DPRD Kota Makassar dari mungkin segi administratif atau juga persiapan kelengkapan berkas? Mungkin masih ada beberapa proses yang akan dilewati? Untuk administrasi sendiri, Fatmawati Rusdi sebenarnya secara langsung sudah memasukkan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Wali Kota Makassar Dani Pomanto dan juga ditujukan langsung kepada DPRD Kota Makassar. Kemarin sempat saya lihat bahwa DPRD sudah membalas surat pengunduran diri dari Fatmawati Rusdi bahwa DPRD sudah menerima surat itu dan selanjutnya akan diagendakan rapat paripurna. Nah, setelah itulah paripurna akan dilakukan nantinya menunggu jadwal dari DPRD. Setelah itu kemudian akan diteruskan kepada KPU RI dan juga Kemendagri terkait hasil dari paripurna DPRD yang telah menetapkan Fatmawati Rusdi tidak lagi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Tio. Ya, baik. Rekan Ami, apakah juga Anda menghimpun berita terkait aktivitas dari Fatmawati Rusdi setelah melemparkan surat pengunduran diri sebagai Wawali Makassar? Baik. Setelah informasi terkait pengunduran diri Fatmawati Rusdi telah beredar beberapa hari terakhir ini, namun rupanya Bu Fatma masih terus menjalankan aktivitas berkantor dan tugas-tugasnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Sehari setelah mengundurkan diri langsung kepada Dani Pomanto dan DPRD, Fatma pada Kamis kemarin masih menghadiri beberapa agenda pertemuan menyangkut dengan pemerintahan di Kota Makassar. Beberapa di antaranya Fatma turut hadir dalam agenda intervensi stunting atau coffee morning bersama dengan PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin di Baruga Patingaloang, Rujak Gubernur Sulsel pada Kamis kemarin. Jadi hari ini juga tentunya Fatma masih terus menjalankan aktivitasnya sebagai Wakil Wali Kota sampai akhirnya nanti resmi ditetapkan di rapat paripurna DPRD bahwa dia sudah resmi tidak berstatus sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Tio. Ya, baik. Mungkin sekaitan dengan yang dijelaskan oleh rekan Ami bahwa masih menghadiri kegiatan-kegiatan, apalagi kemarin mungkin menghadiri rapat atau terkait program stunting. Lantas kan menjadi pertanyaan bagi Tribuners bahwa bagaimana dengan program stunting yang sudah berhasil dilakukan oleh Ibu Fatmawati? Apakah mungkin nanti akan dilanjutkan oleh siapa atau bagaimana kelanjutannya, rekan Ami?
Untuk program stunting itu sendiri memang adalah konsentrasi program yang digencarkan oleh pemerintah pusat turun ke daerah juga tentunya termasuk Kota Makassar. Fatmawati Rusdi memang sejak awal konsen terhadap isu ini atau terhadap program penanganan stunting ini dan juga terkait kemiskinan ekstrim. Setiap agenda terkait penurunan stunting tentu itu dikomandai atau dipimpin langsung oleh Fatmawati Rusdi, dan beberapa agenda terkait pencegahan dan penurunan angka stunting di Makassar terus dilakukan. Dan nantinya tentunya ini akan terus berlanjut karena ini adalah program pemerintah, bukan program Bu Fatma secara pribadi. Karena itu untuk penanganan stunting di Kota Makassar terus dilakukan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi Dodo. Baik, Phil. Baik, rekan Ami, pertanyaan terakhir dan tentunya menjadi pertanyaan dari seluruh Tribuners terkait nama calon pengganti Wawali sampai saat ini masih menjadi pembicaraan atau seperti apa? Baik, memang terkait pengganti Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi ini masih terus menjadi perbincangan hingga saat ini, karena beberapa menganggap bahwa sisa jabatan yang ada kalau misalkan pemilu serentak berlangsung pada 2024 nanti termasuk di Kota Makassar, maka sudah tidak memungkinkan lagi adanya penggantian atau pengisian jabatan lowong untuk Wakil Wali Kota Makassar. Itu ada dalam undang-undang terkait pengisian jabatan lowong, baik itu gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati atau wakil bupati. Kalau masa jabatan yang tersisa lebih dari 18 bulan itu memungkinkan untuk adanya pengisian jabatan lowong. Kalau kurang artinya sudah tidak lagi. Nah, kalau misalkan masa jabatan Dani Fatma ini sampai 2026, karena kan terpilih 2020, termasuk satu periode sampai 2026 nanti. Kalau sampai 2026 itu harusnya ada pengganti atau dilakukan pengisian jabatan lowong untuk wakil wali kota. Namun jika pemilu pilkada serentak dilakukan 2024 nanti, itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk diisi karena sudah kurang dari 18 bulan. Hal sama juga disampaikan oleh Dani Pomanto kemarin bahwa jika pemilu pilkada serentak tahun depan maka sudah tidak efektif lagi dilakukan pengisian jabatan lowong. Namun Dani tetap mengembalikan keputusan tersebut kepada partai pengusungnya, karena keputusan ini tentunya harus melalui proses politik. Ada partai pengusung di belakangnya, yakni Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem yang akan tentunya yang akan tentunya membicarakan terkait kekosongan jabatan di Kota Makassar, dalam hal ini posisi Wakil Wali Kota Makassar. Tapi sejauh ini belum ada informasi terkait seperti apa perkembangan dari kedua partai pengusung tersebut, karena mereka juga sejauh ini belum membicarakan terkait itu. Wacananya mereka akan melakukan rapat pertemuan atau rapat internal masing-masing partai untuk membahas posisi ini. Baik, Yo. Baik, rekan Ami, terima kasih atas informasi yang telah dibagikan dan tentunya kami menunggu update terbaru dari rekan Ami yang menghimpun berita terkait isu ini. Selamat kembali bekerja rekan Ami, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Baik, Tribuners, selanjutnya kami akan menampilkan tanggapan dari Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, serta tanggapan langsung dari Fatmawati Rusdi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Soal Bu Wali yang kemarin sudah masuk. Jadi pertama saya bertemu kemarin dulu malam Ibu Wali pas saya pada Jakarta, dan Ibu Wali pamit karena ada tugas yang diemban ke beliau, pamit untuk mengundurkan diri jadi Wali. Secara emosional saya shock sebenarnya, karena saya menganggap bahwa partai dengan Ibu Wali ini sangat efektif, cukup baik. Karena banyak kekurangan saya turun di lapangan itu ditutupi oleh Ibu Wali. Nah, tapi karena alasannya memang alasan sangat penting, maka saya suka atau tidak suka saya harus menjelaskan Ibu Wali. Dan saya mendukung beliau yang kembali menjadi politisi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini kan memang
suasananya agak sulit di saat-saat sekda sementara mau pensiun. Oh iya. Kemudian kemungkinan ada pemotongan jabatan sampai tahun depan. Nah, pada saat puncak-puncak tahun ketiga itu puncak pemerintahan sebenarnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat persamanya Purnakara yang kedua. Itu pertama di Indonesia dalam 2 periode dapat 2 persamanya Purnakara. Mudah-mudahan. Walaupun saya sudah dapat kabar dari beberapa teman-teman di Jakarta. Nah, kondisi itu tapi insya Allah dengan sistem yang ada kita masih bisa maksimal. Terus artinya selama menduduki sisa masa jabatan Bapak statusnya sendiri atau? Ya, kalau dilihat kita kan terserah dari mekanisme yang ada. Apakah mau tunjuk wakil atau tidak itu kita serahkan kepada proses politik. Iya. Ya. Tapi kelihatannya kalau dengan 1 tahun begitu, Iya. kalau misalnya kita anggap sampai 2024, saya kira tidak efektif lagi. Dapat ya. Ya, karena kalaupun prosesnya sampai 3 bulan, berarti sisa berapa bulan saja. Iya. Bagi saya apapun prosesnya saya siap menjalankan selama itu perintah negara. Tapi sudah ada komunikasi dengan parpol pengusung, Pak? Belum, karena kan ini kan masih dalam proses. Ini kan baru pernyataan mundur. Iya. Itu kan harus diparipurnakan, Iya. kemudian dikirim ke Mendagri, kemudian Presiden Mendagri di oleh KPU. Masih prosesnya masih panjang. Jadi selama itu Bu Wali masih bertugas ini, Pak. Jadi Saya kira seperti itu kan. Jadi Iya. de jure-nya, de facto-nya sudah mundur, tapi de jure-nya itu harus sebelum 4 November. 4 November itu kan sudah DCT dihubungkan. Pak, suratnya sudah disampaikan langsung Ibu Wali atau memang Sudah. hanya penyampaian? Sudah dari keterangan dari Ketua DPR sudah ada. Oh, sudah ada, Pak. Berarti DPR juga sudah tahu soal ini, Pak ya? Sudah. Pak, ada rencana dimajukan HUT kota Oke. dalam rangka? Jadi saya kemungkinan kemarin waktu di paripurna saya minta izin DPR 2 hal. Yang pertama adalah mempercepat pembahasan pokok dan mempercepat hari ulang tahun kota. Kalau seperti ini misalnya 4 November DCT sebaiknya sebelum 4 November. Kenapa? Kalau sesudah 4 November orang kan caleg ini kan saling bersaing. Nah, caleg-caleg incumbent yang ada di DPR itu kan pembahasan pasti penuh kepentingan, penuh konflik interest. Nah, sehingga saya menghindari konflik interest itu untuk meminta. Nah, sekarang sudah siap, saya sudah komunikasi terus. Insya Allah DPR sejalan dengan semangat ini. Nah, sehingga saya bilang teman-teman pada saat mau kampanye silahkan fight. Nah, begitupun ulang tahun kota. Nah, ulang tahun kota kan tanggal 9 November. Nah, kebetulan Ibu Wali secara de jure-nya itu sebelum 4 November. Nah, supaya Ibu Wali juga menyampaikan perpisahannya di situ. Yang penting itu kan 1 tanggal 2 lah. Oh, tapi ada agenda khusus untuk Bu Wali nanti untuk Oh perpisahannya, iya Pak Wali? dong. Ibu Wali kan selama hampir 3 tahun ini kan bekerja dengan sangat baik. Tentunya banyak hal-hal yang beliau sudah buat. Nah, makanya apresiasi untuk beliau itu harus juga diberi ruang bagi masyarakat menyampaikan terima kasih kepada beliau dan memberi ruang kepada beliau untuk menyampaikan kondisi beliau yang harus meninggalkan Makassar menuju ke politik. Ini kan sama-sama berjuang untuk rakyat. Berita yang 2 hari ini sempat menjadi Viral. Catat dong bahwa 44 kepala daerah mengundurkan diri sebagai prasyarat ya untuk maju pileg ya. Tapi ini sih lebih ke momentum tahapan proses demokrasi yang memang sudah terjadwal dan syaratnya itu harus mengundurkan diri bukan cuti ya. Udah bisa cuti Budi, beda Maunya dengan sih yang kita. kemarin. Iya. Tapi ini persiapan kita seperti apa Bu? Karena kan terkesan kayak mendadak begitu. Kalau saya pribadi sekali lagi apapun itu kalau toh judulnya pengabdian ke masyarakat, saya selalu berangkat dengan nawaitu saya memang untuk pengabdian. Ya. Jadi saya rasa sih dimanapun kalau itu pengabdian nggak usah ketawa saya. Bu, itu perintah dari tanda kutip partai itu kapan kita dapat itu? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober kemarin. Iya. Terus Saya langsung cari bapak ternyata ke Jakarta juga. Jadi saya pending pulang dari Jakarta. Padahal tiket saya sudah ada. Ternyata bapak lagi yang pas terima penghargaan kemarin di Jakarta. Jadi saya tunggu bapak selesai acara.
sampaikan ke Bapak ada seperti ini Pak, dan tentunya saya mohon restu sama Bapak. Sebenarnya sih berat, tapi di lain sisi saya kan ini petugas partai, saya pengurus DPP. Bu, tentu Pemkot Makassar akan kehilangan kita karena kan kita itu sangat getol di beberapa program seperti stunting. Itu bagaimana nanti itu nasibnya kalau tidak ada? Kan Yang saya daerah kemiskinan. pemilihannya di sini terus. Oh, Satu kata saya dari saya, iya. saya pergi untuk sementara. Pasti saya kembali Betul, untuk iya. masyarakat Kota Makassar. Insya Allah. Akhirnya mohon doa restunya. Bu Wali. Tahapannya begini, Iya. prasyaratnya pendaftaran, kayaknya rame-ramenya orang itu dari bulan Agustus September udah 44 kepala daerah yang maju itu udah bikin suratnya. Tapi tahapannya itu harus ke DPRD, lalu diparipurnakan dan dikirim ke Mendagri, lalu kemudian sebelum DCT surat penetapan dari Mendagri itu sudah harus dipegang Itu untuk prosesnya. syaratnya untuk masuk DCT, daftar calon tetap. Itu Ini baru prosesnya bacalek sudah nih kita namanya lakukan, nih, ya. Prosesnya sudah kita lakukan, Bu. Secara administrasi kemarin kelengkapan administrasi sudah lengkap ya. Kita tunggu DCT-nya ya. Kalau di Pemkot sendiri ada apa, dokumen apa yang harus disampaikan? Tidak ada juga kalau di Pemkot. Ada seperti pengajuan pengunduran diri Oh iya, yang kalau harus itu pasti kan dimasukkan. tembusannya ke Pak Wali juga, ke DPRD harus paripurnakan. Kemarin DPRD sudah tanya kapan Ibu mau diparipurnakan ini. Jadi kita tetap akan Kita bertugas. sudah agendakan sih sebenarnya. Jadi kita tetap akan bertugas ini, Bu, Oh, di sisa sampai waktu sampai ini. penetapan Sampai saya penetapan iya, di pasti bikin laporan tugas saya, progres saya, dan saya laporkan ke Pak Wali. Oh, iya. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 6 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga berbahagia serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 6 Oktober 2023. Dan tentunya Tribun Timur akan senantiasa menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dan kali ini tepat di edisi 6 Oktober kita akan bahas terkait Wali Kota Makassar Dani Pomanto sedang pusing. Dan tentu sebagai prolog seperti biasanya Vio akan sampaikan buat Tribuners ketahui bahwa Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengaku sangat pusing. Pasalnya M. Ansar akan menanggalkan jabatan sebagai Sekda Makassar kurang dari 3 bulan. Selain itu Wali Kota Makassar juga ditinggal mundur Wakil Wali Kota atas nama Ibu Fatmawati Rusdi, dan Ibu Fatmawati menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem menggantikan Syahrul Yassin Limpo. Perkembangan lain, Dani Pomanto juga baru saja ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDIP. Dani menegaskan jabatan Sekda tidak gampang, apalagi harus mengemban tugas secara langsung, yakni jabatannya sebagai Kepala OPD, asisten atau staf ahli, serta jabatan sebagai Sekda. Orang nomor 1 ini akan mencermati pejabat mana yang layak. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Siti Aminah, yang akan memberikan informasi lebih lanjut terkait isu ini. Selamat sore, rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Vio. Baik, sebelumnya bagaimana kabar rekan Ami? Apakah sehat pada sore hari ini? Baik dan sehat, Vio. Alhamdulillah. Oke, kita mau konfirmasi nih rekan Ami, tentunya telah menghimpun informasi atau lebih lengkapnya terkait isu satu ini, bahwa apakah memang hal-hal yang tadi Vio sudah sebutkan membuat atau menjadikan alasan Bapak Dani Pomanto selaku Wali Kota Makassar sedang pusing? Apakah sudah benar atau mungkin ada klarifikasi yang boleh disampaikan? Baik, Vio, dapat saya sampaikan bahwa memang Wali Kota Makassar Dani Pomanto belakangan ini sedang diperhadapkan dengan beberapa persoalan. Yang pertama, di mana Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi telah berpamit undur diri dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar langsung kepada Dani Pomanto saat keduanya berada di Jakarta. Unduran diri Fatmawati Rusdi dilakukan karena yang bersangkutan mendapat tawaran langsung dari Ketua Umum DPP Nasdem yakni Surya Paloh untuk maju sebagai bakal calon legislatif atau bacaleg DPR RI untuk Dapil Sulsel 1. Itu membuat Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sedikit cemas juga untuk menerima tawaran tersebut, karena dia masih menjalani statusnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar dan masih berjalan baru sekitar 2,5 tahun lebih, dan itu tentunya membuat Dani Pomanto shock terkait pengunduran diri Dani. Namun karena dari Pomanto melihat bahwa itu adalah tugas partai, dan sebagai petugas partai tentu Fatma harus mengikuti perintah tersebut, karenanya dan mengikhlaskan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi untuk menjadi politisi, dalam hal ini meninggalkan posisinya yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Kemudian yang kedua, dalam waktu dekat Sekretaris Daerah Kota Makassar M. Ansar juga akan memasuki masa purna bakti atau pensiun, di mana syarat untuk menjadi seorang eselon 2 pejabat pemerintah itu batasnya sampai 60 tahun, dan Sekda M. Ansar sudah mencapai usianya 60 tahun pada Mei lalu. Karena dari itu akhir tahun nanti Ansar akan juga berhenti atau dicabut status sebagai Sekda karena faktor usia. Itulah yang membuat Wali Kota Makassar sedikit agak pusing dalam tanda kutip, karena tentu perlu ada pengganti yang akan mengisi jabatan keduanya, baik itu Wakil Wali Kota yang sudah akan ditinggalkan oleh Fatmawati Rusdi maupun Sekda yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa baktinya sebagai aparatur sipil negara. Jadi pada bulan akhir tahun nanti Pemkot Makassar akan melakukan lelang jabatan. Nah, selama proses satu tahapan lelang jabatan Sekda tersebut tentunya akan ada pelaksana tugas atau PLT yang akan ditunjuk oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini dari Pomanto, untuk menggantikan posisi Sekda untuk sementara dalam masa tahapan pelaksanaan lelang jabatan untuk jabatan Sekda itu sendiri.
Baik, Vio di studio. Iya, baik. Rekan Ami, mungkin sebelum kita terlalu jauh begitu membahas terkait tema kita hari ini, tentunya menjadi pertanyaan bagi Tribuners, bagaimana dengan kabar Bapak Dhani Pomanto selaku Wali Kota Makassar? Apakah mungkin dengan adanya isu yang membuat beberapa hal ini yang membuat Pak Dhani sedikit pusing, sedikit banyak pusing, apakah kesehatannya masih aman? Ya, kalau terkait Vio dan Tribuners, tentunya kesehatan Pak Wali Kota Dhani Pomanto tentu sangat sehat. Mungkin itu hanya istilah dalam tanda kutip pusing karena apa ya? Ada beberapa hal kebijakan di pemerintahan yang akan dia ambil dalam waktu dekat ini, dan itu berdatangan dengan hampir bersamaan. Karena itu sedikit membutuhkan waktu untuk memikirkan panjang, apalagi posisi sekda akan lowong, tentu akan ada orang yang harus mengisi posisi tersebut, dan posisi sekda tentunya tidak mudah. Dhani juga telah menyampaikan bahwa pengisian jabatan untuk sekda nantinya itu yang akan diangkat menjadi PLT adalah pejabat eselon 2 di lingkup Pemkot Makassar itu sendiri, baik dari itu kepala OPD, asisten maupun staf ahli. Jadi nantinya akan ada yang merangkap jabatan atau membawahi dua tugas secara langsung, baik itu tugasnya di OPD maupun tugasnya sebagai sekda. Begitu juga dengan Fatmawati Rusdi yang akan meninggalkan jabatannya sebagai wakil wali kota. Dhani belum tahu pasti apakah sepeninggalan nanti Wali Fatma akan ada pejabat baru yang ditunjuk untuk menggantikan posisi tersebut atau tidak, karena itu merupakan proses politik. Menurut Dhani Pomanto itu adalah proses politik yang tentunya butuh komunikasi dengan pihak partai politik pengusungnya pada saat Pilwali 2020 lalu. Vio di studio. Oke, baik. Iya, tentunya menjadi pertanyaan dan perlu ditanyakan rekan Ami, karena jangan sampai menjadi kekeliruan bagi Tribuners yang sedang menyaksikan tayangan ini nantinya. Dan tentunya kalau berbicara tentang kronologi pengunduran Bu Fatma selaku Wakil Wali Kota Makassar, apakah ini sesuatu yang tiba-tiba atau sudah menjadi pembahasan sejak lama, rekan Ami? Ya, baik View District. Memang ini bisa dikatakan secara tiba-tiba karena informasinya juga baru didapatkan oleh Dhani Pomanto pada tanggal 2 Oktober lalu. Sementara Fatmawati Rusdi juga menyampaikan itu tepat pada tanggal 2 Oktober saat ia diminta oleh Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh untuk menjadi Bacalek DPR RI Dapil Sulsel 1 untuk menggantikan Pak Syahrul Yassin Limpo atau Menteri Pertanian yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Dan tentunya menurut Fatmawati Rusdi sendiri bahwa tawaran tersebut memang sudah disampaikan sejak dulu oleh beberapa rekannya di Nasdem untuk memintanya maju di Pileg 2024 DPR RI. Namun itu masih ia pikirkan karena mengingat posisinya masih menjadi sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Namun belakangan itu tentunya cukup mendesak karena pengisian daftar caleg tetap di KPU sudah berakhir pada kira-kira 2 atau 3 November kemarin, sehingga itu mengharuskan Fatmawati Rusdi untuk mengambil sikap yang tegas terkait tawaran dari Pak Surya Paloh itu, dan dia mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar demi mendapatkan syarat untuk maju sebagai Bacalek DPR RI. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pejabat daerah, baik itu wali kota, bupati, wakil wali kota, atau yang lainnya yang maju sebagai caleg manapun, baik DPR RI, DPRD, provinsi maupun DPRD kabupaten kota, itu harus mundur dari jabatannya terlebih dahulu. Jadi surat pengunduran diri Fatmawati Rusdi itu menjadi bukti yang disetor dokumennya kepada KPU pada saat pendaftaran bacalek di KPU. Baik, Vio. Baik, iya. Berarti untuk itu per tanggal berapa atau sejak kapan status Fatmawati sudah bukan menjadi wawali lagi, rekan Ami?
Baik, untuk status dari Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sekarang ini memang masih berstatus sebagai Wakil Wali Kota Makassar karena tahapannya cukup panjang, masih butuh persetujuan dari DPRD. Setelah surat pengunduran diri Fatmawati Rusdi masuk di DPRD, nanti akan ada rapat paripurna akan diparipurnakan atau secara resmi bahwa Fatmawati Rusdi ini sudah dicabut statusnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Namun sejauh ini belum ada jadwal dari pihak DPRD terkait kapan paripurna penetapan pencabutan status Fatmawati Rusdi sebagai Wali Makassar akan dilakukan. Namun informasi dari Pak Dani kemarin bahwa kira-kira paripurna akan dilakukan pada saat awal-awal November nanti. Itu bertepatan dengan proses tahapan di KPU terkait Pileg atau Pemilu 2024 sudah lebih masif. Jadi Fatmawati Rusdi sudah harusnya tidak lagi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar pada awal November nanti. Baik, Vio di studio. Ya, lantas bagaimana proses pengunduran diri dari Wakil Wali Kota Makassar dalam hal ini Fatmawati Rusdi? Apakah mungkin masih ada beberapa tahap sebelum nantinya akan masuk pada sidang paripurna DPRD Kota Makassar dari mungkin segi administratif atau juga persiapan kelengkapan berkas? Mungkin masih ada beberapa proses yang akan dilewati? Untuk administrasi sendiri, Fatmawati Rusdi sebenarnya secara langsung sudah memasukkan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Wali Kota Makassar Dani Pomanto dan juga ditujukan langsung kepada DPRD Kota Makassar. Kemarin sempat saya lihat bahwa DPRD sudah membalas surat pengunduran diri dari Fatmawati Rusdi bahwa DPRD sudah menerima surat itu dan selanjutnya akan diagendakan rapat paripurna. Nah, setelah itulah paripurna akan dilakukan nantinya menunggu jadwal dari DPRD. Setelah itu kemudian akan diteruskan kepada KPU RI dan juga Kemendagri terkait hasil dari paripurna DPRD yang telah menetapkan Fatmawati Rusdi tidak lagi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Tio. Ya, baik. Rekan Ami, apakah juga Anda menghimpun berita terkait aktivitas dari Fatmawati Rusdi setelah melemparkan surat pengunduran diri sebagai Wali Makassar? Baik. Setelah informasi terkait pengunduran diri Fatmawati Rusdi telah beredar beberapa hari terakhir ini, namun rupanya Bu Fatma masih terus menjalankan aktivitas berkantor dan tugas-tugasnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Sehari setelah mengundurkan diri langsung kepada Dani Pomanto dan DPRD, Fatma pada Kamis kemarin masih menghadiri beberapa agenda pertemuan menyangkut dengan pemerintahan di Kota Makassar. Beberapa di antaranya Fatma turut hadir dalam agenda intervensi stunting atau coffee morning bersama dengan PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin di Baruga Patingaloang, Rujab Gubernur Sulsel pada Kamis kemarin. Jadi hari ini juga tentunya Fatma masih terus menjalankan aktivitasnya sebagai Wakil Wali Kota sampai akhirnya nanti resmi ditetapkan di rapat paripurna DPRD bahwa dia sudah resmi tidak berstatus sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Tio. Ya, baik. Mungkin sekaitan dengan yang dijelaskan oleh rekan Ami bahwa masih menghadiri kegiatan-kegiatan, apalagi kemarin mungkin menghadiri rapat atau terkait program stunting. Lantas kan menjadi pertanyaan bagi Tribuners bahwa bagaimana dengan program stunting yang sudah berhasil dilakukan oleh Ibu Fatmawati? Apakah mungkin nanti akan dilanjutkan oleh siapa atau bagaimana kelanjutannya, rekan Ami? Untuk program stunting itu sendiri memang adalah konsentrasi program yang digencarkan oleh pemerintah pusat turun ke daerah juga tentunya termasuk Kota Makassar. Fatmawati Rusdi memang sejak awal konsen terhadap isu ini atau terhadap program penanganan stunting ini dan juga terkait kemiskinan ekstrim. Setiap agenda terkait penurunan stunting tentu itu dikomandai atau dipimpin langsung oleh Fatmawati Rusdi dan beberapa agenda terkait pencegahan dan penurunan angka stunting di Makassar terus dilakukan. Dan nantinya tentunya ini akan terus berlanjut karena ini adalah program pemerintah bukan program
Bu Fatma secara pribadi. Karena itu untuk penanganan stunting di Kota Makassar terus dilakukan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi Dodo. Baik, Vio. Baik, rekan Ami, pertanyaan terakhir dan tentunya menjadi pertanyaan dari seluruh Tribuners terkait nama calon pengganti Wawali sampai saat ini masih menjadi pembicaraan atau seperti apa? Baik, memang terkait pengganti Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi ini masih terus menjadi perbincangan hingga saat ini, karena beberapa menganggap bahwa sisa jabatan yang ada kalau misalkan pemilu serentak berlangsung pada 2024 nanti termasuk di Kota Makassar, maka sudah tidak memungkinkan lagi adanya penggantian atau pengisian jabatan lowong untuk Wakil Wali Kota Makassar. Itu ada dalam undang-undang terkait pengisian jabatan lowong, baik itu gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati atau wakil bupati. Kalau masa jabatan yang tersisa lebih dari 18 bulan itu memungkinkan untuk adanya pengisian jabatan lowong. Kalau kurang artinya sudah tidak lagi. Nah, kalau misalkan masa jabatan Dani Fatma ini sampai 2026, karena kan terpilih 2020, termasuk satu periode sampai 2026 nanti. Kalau sampai 2026 itu harusnya ada pengganti atau dilakukan pengisian jabatan lowong untuk wakil wali kota. Namun jika pemilu pilkada serentak dilakukan 2024 nanti, itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk diisi karena sudah kurang dari 18 bulan. Hal sama juga disampaikan oleh Dani Pomanto kemarin bahwa jika pemilu pilkada serentak tahun depan maka sudah tidak efektif lagi dilakukan pengisian jabatan lowong. Namun Dani tetap mengembalikan keputusan tersebut kepada partai pengusungnya, karena keputusan ini tentunya harus melalui proses politik. Ada partai pengusung di belakangnya, yakni Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem yang akan tentunya yang akan tentunya membicarakan terkait kekosongan jabatan di Kota Makassar, dalam hal ini posisi Wakil Wali Kota Makassar. Tapi sejauh ini belum ada informasi terkait seperti apa perkembangan dari kedua partai pengusung tersebut, karena mereka juga sejauh ini belum membicarakan terkait itu. Wacananya mereka akan melakukan rapat pertemuan atau rapat internal masing-masing partai untuk membahas posisi ini. Baik, Yo. Baik, rekan Ami, terima kasih atas informasi yang telah dibagikan dan tentunya kami menunggu update terbaru dari rekan Ami yang menghimpun berita terkait isu ini. Selamat kembali bekerja rekan Ami, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Baik, Tribuners, selanjutnya kami akan menampilkan tanggapan dari Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, serta tanggapan langsung dari Fatmawati Rusdi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Bu Wali yang kemarin sudah masuk. Jadi pertama saya bertemu kemarin dulu malam Ibu Wali pas saya pada Jakarta, dan Ibu Wali pamit karena ada tugas yang diemban ke beliau, pamit untuk mengundurkan diri jadi Wali. Secara emosional saya shock sebenarnya, karena saya menganggap bahwa partai dengan Ibu Wali ini sangat efektif, cukup baik. Karena banyak kekurangan saya turun di lapangan itu ditutupi oleh Ibu Wali. Nah, tapi karena alasannya memang alasan sangat penting, maka saya suka atau tidak suka saya harus menjelaskan Ibu Wali. Dan saya mendukung beliau yang kembali menjadi politisi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini kan memang suasananya agak sulit di saat-saat Sekda sementara mau pensiun. Kemudian kemungkinan ada pemotongan jabatan sampai tahun depan. Nah, pada saat puncak-puncak tahun ketiga itu puncak pemerintahan sebenarnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat persamanya Punakara yang kedua. Itu pertama di Indonesia dalam 2 periode dapat 2 persamanya Punakara. Mudah-mudahan. Walaupun saya sudah dapat kabar dari beberapa teman-teman di Jakarta. Nah, kondisi itu tapi insya Allah dengan sistem yang ada kita masih bisa maksimal. Terus artinya
selama menduduki sisa masa jabatan Bapak statusnya sendiri atau Ya, kalau dilihat kita kan terserah dari mekanisme yang ada. Apakah mau tunjuk wakil atau tidak itu kita serahkan kepada proses politik. Iya. Ya, tapi kelihatannya kalau dengan 1 tahun begitu, Iya. kalau misalnya kita anggap sampai 2024, saya kira tidak efektif lagi. Tidak, Pak. Ya, karena kalaupun prosesnya sampai 3 bulan, berarti sisa berapa bulan saja. Iya. Bagi saya apapun prosesnya saya siap menjalankan selama itu perintah negara. Tapi sudah ada komunikasi dengan parpol pengusung, Pak? Belum, karena kan ini kan masih dalam proses. Ini kan baru pernyataan mundur. Iya. Itu kan harus diparipurnakan, Iya. kemudian dikirim ke Mendagri, kemudian Presiden Mendagri di oleh KPU. Masih prosesnya masih panjang. Jadi selama itu Bu Wali masih bertugas ini, Pak. Jadi Saya kira seperti itu kan. Jadi Iya. de jure-nya, de facto-nya sudah mundur, tapi de jure-nya itu harus sebelum 4 November. 4 November itu kan sudah DCT diumumkan. Pak suratnya sudah disampaikan langsung Ibu Wali atau memang Sudah. hanya penyampaian Sudah dari keterangan dari Ketua DPR sudah ada. Oh, sudah ada, Pak. Berarti DPR juga sudah tahu soal ini, Pak, ya? Sudah. Pak, ada rencana dimajukan HUT kota Oke, dalam rangka. jadi saya kemungkinan kemarin waktu di paripurna saya minta izin DPR 2 hal. Yang pertama adalah mempercepat pembahasan pokok dan mempercepat hari ulang tahun kota. Kalau seperti ini misalnya 4 November DCT sebaiknya sebelum 4 November. Kenapa? Kalau sesudah 4 November orang kan caleg ini kan saling bersaing. Nah, caleg-caleg incumbent yang ada di DPR itu kan pembahasan pasti penuh kepentingan, penuh konflik interest. Nah, sehingga saya menghindari konflik interest itu untuk meminta. Nah, sekarang sudah siap, saya sudah komunikasi terus. Insya Allah DPR sejalan dengan semangat ini. Nah, sehingga saya bilang teman-teman pada saat mau kampanye silahkan fight. Nah, begitupun ulang tahun kota. Nah, ulang tahun kota kan tanggal 9 November. Nah, kebetulan Ibu Wali secara de jure-nya itu sebelum 4 November. Nah, supaya Ibu Wali juga menyampaikan perpisahannya di situ. Yang penting itu kan 1 tanggal 2 lah. Oh, tapi ada agenda khusus untuk Bu Wali nanti untuk Oh perpisahannya, iya Pak Wali? dong. Ibu Wali kan selama hampir 3 tahun ini kan bekerja dengan sangat baik. Tentunya banyak hal-hal yang beliau sudah buat. Nah, makanya apresiasi untuk beliau itu harus juga diberi ruang bagi masyarakat menyampaikan terima kasih kepada beliau dan memberi ruang kepada beliau untuk menyampaikan kondisi beliau yang harus meninggalkan Makassar menuju ke politik. Ini kan sama-sama berjuang untuk rakyat. Berita yang 2 hari ini sempat menjadi Catat dong bahwa 44 kepala daerah mengundurkan diri sebagai prasyarat ya untuk maju pileg ya. Tapi ini sih lebih ke momentum tahapan proses demokrasi yang memang sudah terjadwal dan syaratnya itu harus mengundurkan diri bukan cuti ya. Udah bisa cuti Budi beda Maunya dengan sih yang kita. kemarin. Iya. Tapi ini persiapan kita seperti apa Bu? Karena kan terkesan kayak mendadak begitu. Kalau saya pribadi sekali lagi apapun itu kalau toh judulnya pengabdian ke masyarakat, saya selalu berangkat dengan nawaitu saya memang untuk pengabdian. Ya, jadi saya rasa sih dimanapun kalau itu pengabdian kalau saya. Bu, itu perintah dari tanda kutip partai itu kapan kita dapat? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober kemarin. Iya. Terus Saya langsung cari Bapak ternyata ke Jakarta juga. Jadi saya pending pulang dari Jakarta. Padahal tiket saya sudah ada. Ternyata Bapak lagi yang pas terima penghargaan kemarin di Jakarta. Jadi saya tunggu Bapak selesai acara. Saya sampaikan ke Bapak ada seperti ini Pak. Dan tentunya saya mohon restu sama Bapak. Sebenarnya sih berat, tapi di lain sisi saya kan ini petugas partai, saya pengurus DPP. Bu, tentu Pemkot Makassar akan kehilangan kita karena kan kita itu sangat getol di beberapa program seperti stunting. Itu bagaimana nanti itu nasibnya kalau tidak ada?
Kan yang saya daerah kemiskinan. pemilihannya di sini terus. Oh, Satu kata saya dari saya, Oh, ya. saya pergi untuk sementara. Pasti saya kembali Betul, untuk iya. masyarakat Kota Makassar. Insya Allah. Akhirnya mohon doa restunya. Bu Wali. Tahapannya begini, Iya. prasyaratnya pendaftaran, kayaknya rame-ramenya orang itu dari bulan Agustus September Iya. udah 44 kepala daerah yang maju itu udah bikin suratnya. Iya. Tapi tahapannya itu harus ke DPRD lalu diparipurnakan dan dikirim ke Mendagri, lalu kemudian sebelum DCT surat penetapan dari Mendagri itu sudah harus dipegang Itu untuk maksudnya- syaratnya untuk masuk DCT daftar calon tetap. Itu Ini baru prosesnya bacalek sudah nih kita namanya lakukan, nih, ya. Prosesnya sudah kita lakukan, Bu. Secara administrasi kemarin kelengkapan administrasi sudah lengkap ya. Kita tunggu DCT-nya ya. Kalau di Pemkot sendiri ada apa dokumen apa yang harus disampaikan? Tidak ada juga kalau di Pemkot. Ada seperti pengajuan pengunduran diri Oh iya, yang kalau harus itu pasti kan dimasukkan. tembusannya ke Pak Wali juga, ke DPRD harus paripurnakan. Kemarin DPRD sudah tanya kapan ibu mau diparipurnakan ini. Jadi kita tetap akan Kita bertugas. sudah agendakan sih sebenarnya. Jadi kita tetap akan bertugas ini, Bu, Oh, di sisa sampai waktu sampai ini. penetapan Sampai saya penetapan iya, di- pasti iya. bikin laporan tugas saya, progres saya dan saya laporkan ke Pak Wali. Oh, iya. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 6 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga berbahagia serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 6 Oktober 2023. Dan tentunya Tribun Timur akan senantiasa menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini tepat di edisi 6 Oktober kita akan bahas terkait Wali Kota Makassar, Dani Pomanto sedang pusing. Dan tentu sebagai prolog seperti biasanya View akan sampaikan buat Tribuners ketahui bahwa Wali Kota Makassar, Dani Pomanto mengaku sangat pusing. Pasalnya M. Ansar akan menanggalkan jabatan sebagai Sekda Makassar kurang dari 3 bulan.
Selain itu, Wali Kota Makassar juga ditinggal mundur Wakil Wali Kota atas nama Ibu Fatmawati Rusdi, dan Ibu Fatmawati menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem menggantikan Syahrul Yassin Limpo. Perkembangan lain, Dani Pomanto juga baru saja ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDIP. Dani menegaskan jabatan sekda tidak gampang, apalagi harus mengemban tugas secara langsung, yakni jabatannya sebagai Kepala OPD, asisten atau staf ahli, serta jabatan sebagai sekda. Orang nomor satu ini akan mencermati pejabat mana yang layak. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Siti Aminah, yang akan memberikan informasi lebih lanjut terkait isu ini. Selamat sore, rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Vio. Baik, sebelumnya bagaimana kabar rekan Ami? Apakah sehat pada sore hari ini? Baik dan sehat, Vio. Alhamdulillah. Oke, kita mau konfirmasi nih rekan Ami, tentunya telah menghimpun informasi atau lebih lengkapnya terkait isu satu ini, bahwa apakah memang hal-hal yang tadi Vio sudah sebutkan membuat atau menjadikan alasan Bapak Dani Pomanto selaku Wali Kota Makassar sedang pusing? Apakah sudah benar atau mungkin ada klarifikasi yang boleh disampaikan? Baik, Vio, dapat saya sampaikan bahwa memang Wali Kota Makassar Dani Pomanto belakangan ini sedang diperhadapkan dengan beberapa persoalan. Yang pertama, di mana Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi telah berpamit undur diri dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar langsung kepada Dani Pomanto saat keduanya berada di Jakarta. Unduran diri Fatmawati Rusdi dilakukan karena yang bersangkutan mendapat tawaran langsung dari Ketua Umum DPP Nasdem, yakni Surya Paloh, untuk maju sebagai bakal calon legislatif atau bacaleg DPR RI untuk Dapil Sulsel 1. Itu membuat Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sedikit cemas juga untuk menerima tawaran tersebut, karena dia masih menjalani statusnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar dan masih berjalan baru sekitar 2,5 tahun lebih, dan itu tentunya membuat Dani Pomanto shock terkait pengunduran diri Dani. Namun karena dari Pomanto melihat bahwa itu adalah tugas partai, dan sebagai petugas partai tentu Fatma harus mengikuti perintah tersebut, karenanya dan mengikhlaskan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi untuk menjadi politisi, dalam hal ini meninggalkan posisinya yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Kemudian yang kedua, dalam waktu dekat Sekretaris Daerah Kota Makassar Emansar juga akan memasuki masa purna bakti atau pensiun, di mana syarat untuk menjadi seorang eselon 2 pejabat pemerintah itu batasnya sampai 60 tahun, dan Sekda M. Amsar sudah mencapai usianya 60 tahun pada Mei lalu. Karena dari itu akhir tahun nanti Ansar akan juga berhenti atau dicabut status sebagai sekda karena faktor usia. Itulah yang membuat Wali Kota Makassar sedikit agak pusing dalam tanda kutip, karena tentu perlu ada pengganti yang akan mengisi jabatan keduanya, baik itu wakil wali kota yang sudah akan ditinggalkan oleh Fatmawati Rusdi maupun sekda yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa baktinya sebagai aparatur sipil negara. Jadi pada bulan akhir tahun nanti Pemkot Makassar akan melakukan lelang jabatan. Nah, selama proses satu tahapan lelang jabatan sekda tersebut tentunya akan ada pelaksana tugas atau PLT yang akan ditunjuk oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini dari Pomanto, untuk menggantikan posisi sekda untuk sementara dalam masa tahapan pelaksanaan lelang jabatan untuk jabatan sekda itu sendiri. Baik, Vio di studio. Iya, baik rekan Ami, mungkin sebelum kita terlalu jauh begitu membahas terkait tema kita hari ini, tentunya menjadi pertanyaan bagi Tribuners, bagaimana dengan kabar Bapak Dani Pomanto selaku Wali Kota Makassar? Apakah mungkin dengan adanya isu yang membuat beberapa hal ini yang membuat Pak Dani sedikit banyak pusing, apakah kesehatannya masih aman?
Ya, kalau terkait Piala dan Tribunnas, tentunya kesehatan Pak Wali Kota dan Ipomanto tentu sangat sehat. Mungkin itu hanya istilah dalam tanda kutip pusing karena apa ya? Ada beberapa hal kebijakan di pemerintahan yang akan dia ambil dalam waktu dekat ini dan itu berdatangan dengan hampir bersamaan karena itu sedikit membutuhkan waktu untuk memikirkan panjang apalagi posisi sekda akan lowong, tentu akan ada orang yang harus mengisi posisi tersebut dan posisi sekda tentunya tidak mudah. Dani juga telah menyampaikan bahwa pengisian jabatan untuk sekda nantinya itu yang akan diangkat menjadi PLT adalah pejabat eselon 2 di lingkup Pemkot Makassar itu sendiri, baik dari itu kepala OPD, asisten maupun staf ahli. Jadi nantinya akan ada yang merangkap jabatan atau membawahi dua tugas secara langsung, baik itu tugasnya di OPD maupun tugasnya sebagai sekda. Begitu juga dengan Fatmawati Rusdi yang akan meninggalkan jabatannya sebagai wakil wali kota. Dani belum tahu pasti apakah sepeninggalan nanti Wali Fatma akan ada pejabat baru yang ditunjuk untuk menggantikan posisi tersebut atau tidak, karena itu merupakan proses politik. Menurut dari Pemantau itu adalah proses politik yang tentunya butuh komunikasi dengan pihak partai politik pengusungnya pada saat Pilwali 2020 lalu. Pio di studio. Oke, baik. Iya, tentunya menjadi pertanyaan dan perlu ditanyakan rekan Ami karena jangan sampai menjadi kekeliruan bagi Tribuners yang sedang menyaksikan tayangan ini nantinya. Dan tentunya kalau berbicara tentang kronologi pengunduran Bu Fatma selaku Wakil Wali Kota Makassar, apakah ini sesuatu yang tiba-tiba atau sudah menjadi pembahasan sejak lama, rekan Ami? Ya, baik Yudhistira. Memang ini bisa dikatakan secara tiba-tiba karena informasinya juga baru didapatkan oleh Dani Pomanto pada tanggal 2 Oktober lalu. Sementara Fatmawati Rusdi juga menyampaikan itu tepat pada tanggal 2 Oktober saat ia diminta oleh Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh untuk menjadi Bacalek DPR RI Dapil Sulsel 1 untuk menggantikan Pak Syahrul Yassin Limpo atau Menteri Pertanian yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Dan tentunya menurut Fatmawati Rusdi sendiri bahwa tawaran tersebut memang sudah disampaikan sejak dulu oleh beberapa rekannya di Nasdem untuk memintanya maju di Pileg 2024 DPR RI. Namun itu masih ia pikirkan karena mengingat posisinya masih menjadi sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Namun belakangan itu tentunya cukup mendesak karena pengisian daftar caleg tetap di KPU sudah berakhir pada kira-kira 2 atau 3 November kemarin sehingga itu mengharuskan Fatmawati Rusdi untuk mengambil sikap yang tegas terkait tawaran dari Pak Surya Paloh itu dan dia mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar demi mendapatkan syarat untuk maju sebagai Bacalek DPR RI. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pejabat daerah, baik itu wali kota, bupati, wakil wali kota, atau yang lainnya yang maju sebagai caleg manapun, baik DPR RI, DPRD, provinsi maupun DPRD kabupaten kota itu harus mundur dari jabatannya terlebih dahulu. Jadi surat pengunduran diri Fatmawati Rusdi itu menjadi bukti yang disetor dokumennya kepada KPU pada saat pendaftaran bacalek di KPU. Baik, Vio. Baik, iya. Berarti untuk itu per tanggal berapa atau sejak kapan status Fatmawati sudah bukan menjadi wawali lagi, rekan Ami? Baik, untuk status dari Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sekarang ini memang masih berstatus sebagai Wakil Wali Kota Makassar karena tahapannya cukup panjang, masih butuh persetujuan dari DPRD. Setelah surat pengunduran diri Fatmawati Rusdi masuk di DPRD, nanti akan ada rapat paripurna
dilakukan diparipurnakan atau secara resmi bahwa Fatmawati Rusdi ini sudah dicabut statusnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Namun sejauh ini belum ada jadwal dari pihak DPRD terkait kapan paripurna penetapan pencabutan status Fatmawati Rusdi sebagai Wali Makassar akan dilakukan. Namun informasi dari Pak Dani kemarin bahwa kira-kira paripurna akan dilakukan pada saat awal-awal November nanti. Itu bertepatan dengan proses tahapan di KPU terkait Pileg atau Pemilu 2024 sudah lebih masif, jadi Fatmawati Rusdi sudah harusnya tidak lagi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar pada awal November nanti. Baik, Vio di studio. Ya, lantas bagaimana proses pengunduran diri dari Wakil Wali Kota Makassar dalam hal ini Fatmawati Rusdi? Apakah mungkin masih ada beberapa tahap sebelum nantinya akan masuk pada sidang paripurna DPRD Kota Makassar? Dari mungkin segi administratif atau juga persiapan kelengkapan berkas, mungkin masih ada beberapa proses yang akan dilewati? Untuk administrasi sendiri, Fatmawati Rusdi sebenarnya secara langsung sudah memasukkan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Wali Kota Makassar Dani Pomanto dan juga ditujukan langsung kepada DPRD Kota Makassar. Kemarin sempat saya lihat bahwa DPRD sudah membalas surat pengunduran diri dari Fatmawati Rusdi bahwa DPRD sudah menerima surat itu dan selanjutnya akan diagendakan rapat paripurna. Nah, setelah itulah paripurna akan dilakukan nantinya menunggu jadwal dari DPRD. Setelah itu kemudian akan diteruskan kepada KPU RI dan juga Kemendagri terkait hasil dari paripurna DPRD yang telah menetapkan Fatmawati Rusdi tidak lagi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Tio. Ya, baik. Rekan Ami, apakah juga Anda menghimpun berita terkait aktivitas dari Fatmawati Rusdi setelah melemparkan surat pengunduran diri sebagai Wali Makassar? Baik. Setelah informasi terkait pengunduran diri Fatmawati Rusdi telah beredar beberapa hari terakhir ini, namun rupanya Bu Fatma masih terus menjalankan aktivitas berkantor dan tugas-tugasnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Sehari setelah mengundurkan diri langsung kepada Dani Pomanto dan DPRD, Fatma pada Kamis kemarin masih menghadiri beberapa agenda pertemuan menyangkut dengan pemerintahan di Kota Makassar. Beberapa di antaranya Fatma turut hadir dalam agenda intervensi stunting atau coffee morning bersama dengan PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin di Baruga Patingaloang, Rujab Gubernur Sulsel pada Kamis kemarin. Jadi hari ini juga tentunya Fatma masih terus menjalankan aktivitasnya sebagai Wakil Wali Kota sampai akhirnya nanti resmi ditetapkan di rapat paripurna DPRD bahwa dia sudah resmi tidak berstatus sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Tio. Ya, baik. Mungkin sekaitan dengan yang dijelaskan oleh rekan Ami bahwa masih menghadiri kegiatan-kegiatan, apalagi kemarin mungkin menghadiri rapat atau terkait program stunting. Lantas kan menjadi pertanyaan bagi Tribuners bahwa bagaimana dengan program stunting yang sudah berhasil dilakukan oleh Ibu Fatmawati? Apakah mungkin nanti akan dilanjutkan oleh siapa atau bagaimana kelanjutannya, rekan Ami? Untuk program stunting itu sendiri memang adalah konsentrasi program yang digencarkan oleh pemerintah pusat turun ke daerah juga tentunya termasuk Kota Makassar. Fatmawati Rusdi memang sejak awal konsen terhadap isu ini atau terhadap program penanganan stunting ini dan juga terkait kemiskinan ekstrim. Setiap agenda terkait penurunan stunting tentu itu dikomandai atau dipimpin langsung oleh Fatmawati Rusdi dan beberapa agenda terkait pencegahan dan penurunan angka stunting di Makassar terus dilakukan. Dan nantinya tentunya ini akan terus berlanjut karena ini adalah program pemerintah bukan program Bu Fatma secara pribadi. Karena itu untuk penanganan stunting di Kota Makassar terus dilakukan terus dilakukan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Baik, Phil. Baik, rekan Ami, pertanyaan terakhir dan tentunya menjadi pertanyaan dari seluruh Tribuners terkait nama calon pengganti Wawali sampai saat ini masih menjadi pembicaraan atau seperti apa? Baik, memang terkait pengganti Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi ini masih terus menjadi perbincangan hingga saat ini karena
beberapa menganggap bahwa sisa jabatan yang ada kalau misalkan pemilu serentak berlangsung pada 2024 nanti termasuk di Kota Makassar, maka sudah tidak memungkinkan lagi adanya penggantian atau pengisian jabatan lowong untuk wakil wali kota Makassar. Itu ada dalam undang-undang terkait pengisian jabatan lowong, baik itu gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati atau wakil bupati. Kalau masa jabatan yang tersisa lebih dari 18 bulan itu memungkinkan untuk adanya pengisian jabatan lowong. Kalau kurang artinya sudah tidak lagi. Nah, kalau misalkan masa jabatan Dhani Fatma ini sampai 2026, karena kan terpilih 2020, otomatis satu periode sampai 2026 nanti. Kalau sampai 2026 itu harusnya ada pengganti atau dilakukan pengisian jabatan lowong untuk wakil wali kota. Namun jika pemilu pilkada serentak dilakukan 2024 nanti, itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk diisi karena sudah kurang dari 18 bulan. Hal sama juga disampaikan oleh Dhani Pomanto kemarin bahwa jika pemilu pilkada serentak tahun depan maka sudah tidak efektif lagi dilakukan pengisian jabatan lowong. Namun Dhani tetap mengembalikan keputusan tersebut kepada partai pengusungnya karena keputusan ini tentunya harus melalui proses politik. Ada partai pengusung di belakangnya yakni Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem yang akan tentunya yang akan tentunya membicarakan terkait kekosongan jabatan di Kota Makassar, dalam hal ini posisi wakil wali kota Makassar. Tapi sejauh ini belum ada informasi terkait seperti apa perkembangan dari kedua partai pengusung tersebut, karena mereka juga sejauh ini belum membicarakan terkait itu. Wacananya mereka akan melakukan rapat pertemuan atau rapat internal masing-masing partai untuk membahas posisi ini. Baik, Yo. Baik, rekan Ami, terima kasih atas informasi yang telah dibagikan dan tentunya kami menunggu update terbaru dari rekan Ami yang menghimpun berita terkait isu ini. Selamat kembali bekerja rekan Ami, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Baik, Tribuners, selanjutnya kami akan menampilkan tanggapan dari Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto, serta tanggapan langsung dari Fatmawati Rusti. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Buah Wali yang kemarin sudah masuk. Jadi pertama saya bertemu kemarin dulu malam Ibu Wali pas saya pada Jakarta, dan Ibu Wali pamit karena ada tugas yang diemban ke beliau, pamit untuk mengundurkan diri jadi Wali. Secara emosional saya shock sebenarnya. Iya. Karena saya menganggap bahwa partai dengan Ibu Wali ini sangat efektif, cukup baik. Karena banyak kekurangan saya turun di lapangan itu ditutupi oleh Ibu Wali. Nah, tapi karena alasannya memang alasan sangat penting, maka saya suka atau tidak suka saya harus menjelaskan Ibu Wali. Dan saya mendukung beliau yang kembali menjadi politisi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini kan memang suasananya agak sulit di saat-saat Sekda sementara mau pensiun. Oh iya. Kemudian kemungkinan ada pemotongan jabatan sampai tahun depan. Nah, pada saat puncak-puncak tahun ketiga itu puncak pemerintahan sebenarnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat persamanya Punakara yang kedua. Itu pertama di Indonesia dalam 2 periode dapat 2 persamanya Punakara. Mudah-mudahan. Walaupun saya sudah dapat kabar dari beberapa teman-teman di Jakarta. Nah, kondisi itu tapi insya Allah dengan sistem yang ada kita masih bisa maksimal. Terus artinya selama menduduki sisa masa jabatan Bapak statusnya sendiri atau? Ya, kalau dilihat kita kan terserah dari mekanisme yang ada. Apakah mau tunjuk wakil atau tidak itu kita serahkan kepada proses politik. Iya. Ya. Tapi kelihatannya kalau dengan 1 tahun begitu, Iya. kalau misalnya kita anggap sampai 2024, saya kira tidak efektif lagi. Dapat, ya. Karena kalaupun prosesnya sampai 3 bulan, baru sisa berapa bulan saja. Iya. Bagi saya apapun prosesnya saya siap menjalankan selama itu perintah negara. Tapi sudah ada komunikasi dengan parpol pengusung, Pak? Belum, karena kan ini kan masih dalam proses
ini kan baru pernyataan mundur. Iya. Itu kan harus diparipurnakan, Iya. kemudian dikirim ke Mendagri, kemudian Presiden Mendagri oleh KPU. Masih prosesnya masih panjang. Jadi selama itu Bu Wali masih bertugas sini Pak. Jadi Saya kira seperti itu kan. Jadi Iya. de jure-nya, de facto-nya sudah mundur, tapi de jure-nya itu harus sebelum 4 November. 4 November itu kan sudah DCT diumumkan. Pak, suratnya sudah disampaikan langsung Ibu Wali atau memang Sudah. hanya penyampaian Sudah dari keterangan dari Ketua DPR sudah ada. Oh sudah ada Pak. Berarti DPR juga sudah tahu soal ini Pak ya. Sudah. Pak, ada rencana dimajukan HUT kota Oke, dalam rangka. jadi saya kemungkinan kemarin waktu di paripurna saya minta izin DPR 2 hal. Yang pertama adalah mempercepat pembahasan pokok dan mempercepat hari ulang tahun kota. Kalau seperti ini misalnya 4 November DCT, sebaiknya sebelum 4 November. Kenapa? Kalau sesudah 4 November, orang kan caleg ini kan saling bersaing. Nah, caleg-caleg incumbent yang ada di DPR itu kan pembahasan pasti penuh kepentingan, penuh konflik interest. Nah, sehingga saya menghindari konflik interest itu untuk meminta. Nah, sekarang sudah siap, saya sudah komunikasi terus. Insya Allah DPR sejalan dengan semangat ini. Nah, sehingga saya bilang teman-teman pada saat mau kampanye silahkan fight. Nah, begitupun ulang tahun kota. Nah, ulang tahun kota kan tanggal 9 November. Nah, kebetulan Ibu Wali secara de jure-nya itu sebelum 4 November. Nah, supaya Ibu Wali juga menyampaikan perpisahannya di situ. Yang penting itu kan 1 tanggal 2 lah. Tapi ada agenda khusus untuk Bu Wali nanti untuk Oh perpisahannya iya Pak Wali? dong. Ibu Wali kan selama hampir 3 tahun ini kan bekerja dengan sangat baik. Tentunya banyak hal-hal yang beliau sudah buat. Nah, makanya apresiasi untuk beliau itu harus juga diberi ruang bagi masyarakat menyampaikan terima kasih kepada beliau dan memberi ruang kepada beliau untuk menyampaikan kondisi beliau yang harus meninggalkan Makassar menuju ke politik. Ini kan sama-sama berjuang untuk rakyat. Berita yang 2 hari ini sempat menjadi Viral catat dong bahwa 44 kepala daerah mengundurkan diri sebagai prasyarat ya untuk maju pileg ya. Tapi ini sih lebih ke momentum tahapan proses demokrasi yang memang sudah terjadwal dan syaratnya itu harus mengundurkan diri bukan cuti ya. Udah bisa cuti Budi, beda Maunya dengan sih yang kita. kemarin. Iya. Tapi ini persiapan kita seperti apa Bu? Karena kan terkesan kayak mendadak begitu. Kalau saya pribadi sekali lagi apapun itu kalau toh judulnya pengabdian ke masyarakat, saya selalu berangkat dengan nawaitu saya memang untuk pengabdian. Ya. Jadi saya rasa sih dimanapun kalau itu pengabdian nggak usah ketawa ke saya. Bu, itu perintah dari tanda kutip partai itu kapan kita dapat? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober kemarin. Iya. Terus Saya langsung cari bapak ternyata ke Jakarta juga. Jadi saya pending pulang dari Jakarta. Padahal tiket saya sudah ada. Ternyata bapak lagi yang pas terima penghargaan kemarin di Jakarta. Jadi saya tunggu bapak selesai acara. Saya sampaikan ke bapak ada seperti ini Pak. Dan tentunya saya mohon restu sama bapak. Sebenarnya sih berat, tapi di lain sisi saya kan ini petugas partai, saya pengurus DPP. Bu, tentu Pemkot Makassar akan kehilangan kita karena kan kita itu sangat getol di beberapa program seperti stunting. Itu bagaimana nanti itu nasibnya kalau tidak ada? Kan Yang saya daerah kemiskinan. pemilihannya di sini terus Oh. satu kata saya dari saya, saya pergi untuk sementara. Pasti saya kembali Betul, untuk iya. masyarakat Kota Makassar. Insya Allah. Akhirnya mohon doa restunya. Bu Wali. Tahapannya begini, Iya. prasyaratnya pendaftaran, kayaknya rame-ramenya orang itu dari bulan Agustus September udah 44 kepala daerah yang maju itu udah bikin suratnya. Tapi tahapannya itu harus ke DPRD lalu diparipurnakan dan dikirim ke Mendagri, lalu kemudian sebelum DCT surat penetapan dari Mendagri itu sudah harus dipegang Itu untuk prosesnya. syaratnya untuk masuk DCT daftar calon tetap. Itu Ini baru prosesnya bacalek sudah nih kita namanya lakukan, nih, ya. Prosesnya sudah kita lakukan, Bu.
secara administrasi kemarin kelengkapan administrasi sudah lengkap ya. Kita tunggu DCP-nya ya. Kalau di Pemkot sendiri ada apa, dokumen apa yang harus disampaikan? Tidak ada juga kalau di Pemkot. Ada seperti pengajuan pengunduran diri Oh iya, yang kalau harus itu pasti kan dimasukkan. tembusannya ke Pak Wali juga, ke DPRD harus paripurnakan. Kemarin DPRD sudah tanya kapan Ibu mau diparipurnakan ini. Jadi kita tetap akan Kita bertugas. sudah agendakan sih sebenarnya. Jadi kita tetap akan bertugas ini Bu Oh, di sisa sampai waktu sampai ini. penetapan Sampai saya penetapan iya, di pasti bikin laporan tugas saya, progres saya dan saya laporkan ke Pak Wali. Oh, iya. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 6 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga berbahagia serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 6 Oktober 2023. Dan tentunya Tribun Timur akan senantiasa menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini tepat di edisi 6 Oktober kita akan bahas terkait Wali Kota Makassar, Dani Pomanto sedang pusing. Dan tentu sebagai prolog, seperti biasanya View akan sampaikan buat Tribuners ketahui bahwa Wali Kota Makassar, Dani Pomanto mengaku sangat pusing. Pasalnya M. Ansar akan menanggalkan jabatan sebagai Sekda Makassar kurang dari 3 bulan. Selain itu, Wali Kota Makassar juga ditinggal mundur Wakil Wali Kota atas nama Ibu Fatmawati Rusdi, dan Ibu Fatmawati menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem menggantikan Syahrul Yassin Limpo. Perkembangan lain, Dani Pomanto juga baru saja ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDIP. Dani menegaskan jabatan Sekda tidak gampang, apalagi harus mengemban tugas secara langsung, yakni jabatannya sebagai Kepala OPD, asisten atau staf ahli, serta jabatan sebagai Sekda. Orang nomor 1 ini akan mencermati pejabat mana yang layak. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Siti Aminah, yang akan memberikan informasi lebih lanjut terkait isu ini. Selamat sore, rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Vio.
Baik, sebelumnya bagaimana kabar rekan Ami? Apakah sehat pada sore hari ini? Baik dan sehat, Vio. Alhamdulillah. Oke, kita mau konfirmasi nih rekan Ami, tentunya telah menghimpun informasi atau lebih lengkapnya terkait isu satu ini, bahwa apakah memang hal-hal yang tadi Vio sudah sebutkan membuat atau menjadikan alasan Bapak Dani Pomanto selaku wali kota Makassar sedang pusing? Apakah sudah benar atau mungkin ada klarifikasi yang boleh disampaikan? Baik, Vio, dapat saya sampaikan bahwa memang Wali Kota Makassar Dani Pomanto belakangan ini sedang diperhadapkan dengan beberapa persoalan. Yang pertama, di mana Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi telah berpamit undur diri dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar langsung kepada Dani Pomanto saat keduanya berada di Jakarta. Unduran diri Fatmawati Rusdi dilakukan karena yang bersangkutan mendapat tawaran langsung dari Ketua Umum DPP Nasdem yakni Surya Paloh untuk maju sebagai bakal calon legislatif atau bacalek DPR RI untuk Dapil Sulsel 1. Itu membuat Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sedikit cemas juga untuk menerima tawaran tersebut karena dia masih menjalani statusnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar dan masih berjalan baru sekitar 2,5 tahun lebih, dan itu tentunya membuat Dani Pomanto shock terkait pengunduran diri Dani, namun karena dari Pomanto melihat bahwa itu adalah tugas partai dan sebagai petugas partai tentu Fatma harus mengikuti perintah tersebut karenanya dan mengikhlaskan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi untuk menjadi politisi, dalam hal ini meninggalkan posisinya yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Kemudian yang kedua, dalam waktu dekat Sekretaris Daerah Kota Makassar Emansar juga akan memasuki masa purna bakti atau pensiun, di mana syarat untuk menjadi seorang eselon 2 pejabat pemerintah itu batasnya sampai 60 tahun dan Sekda M. Amsar sudah mencapai usianya 60 tahun pada Mei lalu. Karena dari itu akhir tahun nanti Ansar akan juga berhenti atau dicabut status sebagai sekda karena faktor usia. Itulah yang membuat Wali Kota Makassar sedikit agak pusing dalam tanda kutip karena tentu perlu ada pengganti yang akan mengisi jabatan keduanya, baik itu wakil wali kota yang sudah akan ditinggalkan oleh Fatmawati Rusdi maupun sekda yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa baktinya sebagai aparatur sipil negara. Jadi pada bulan akhir tahun nanti Pemkot Makassar akan melakukan lelang jabatan. Nah, selama proses satu tahapan lelang jabatan sekda tersebut tentunya akan ada pelaksana tugas atau PLT yang akan ditunjuk oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini dari Pomanto, untuk menggantikan posisi sekda untuk sementara dalam masa tahapan pelaksanaan lelang jabatan untuk jabatan sekda itu sendiri. Baik, Vio di studio. Iya, baik. Rekan Ami, mungkin sebelum kita terlalu jauh begitu membahas terkait tema kita hari ini, tentunya menjadi pertanyaan bagi Tribuners, bagaimana dengan kabar Bapak Dani Pomanto selaku Wali Kota Makassar? Apakah mungkin dengan adanya isu yang membuat beberapa hal ini yang membuat Pak Dani sedikit banyak pusing, apakah kesehatannya masih aman? Ya, kalau terkait Vio dan Tribuners, tentunya kesehatan Pak Wali Kota Dani Pomanto tentu sangat sehat. Mungkin itu hanya istilah dalam tanda kutip pusing karena ada beberapa hal kebijakan di pemerintahan yang akan dia ambil dalam waktu dekat ini, dan itu berdatangan dengan hampir bersamaan. Karena itu sedikit membutuhkan waktu untuk memikirkan panjang, apalagi posisi sekda akan lowong, tentu akan ada orang yang harus mengisi posisi tersebut, dan posisi sekda tentunya
tidak mudah. Dani juga telah menyampaikan bahwa pengisian jabatan untuk sekda nantinya itu yang akan diangkat menjadi PLT adalah pejabat eselon 2 di lingkup Pemkot Makassar itu sendiri, baik dari itu kepala OPD, asisten maupun staf ahli. Jadi nantinya akan ada yang merangkap jabatan atau membawahi dua tugas secara langsung, baik itu tugasnya di OPD maupun tugasnya sebagai sekda. Begitu juga dengan Fatmawati Rusdi yang akan meninggalkan jabatannya sebagai wakil wali kota. Dani belum tahu pasti apakah sepeninggalan nanti Wali Fatma akan ada pejabat baru yang ditunjuk untuk menggantikan posisi tersebut atau tidak, karena itu merupakan proses politik. Menurut dari Pomanto itu adalah proses politik yang tentunya butuh komunikasi dengan pihak partai politik pengusungnya pada saat Pilwali 2020 lalu. Pio di studio. Oke, baik. Iya, tentunya menjadi pertanyaan dan perlu ditanyakan rekan Ami karena jangan sampai menjadi kekeliruan bagi Tribuners yang sedang menyaksikan tayangan ini nantinya. Dan tentunya kalau berbicara tentang kronologi pengunduran Bu Fatma selaku Wakil Wali Kota Makassar, apakah ini sesuatu yang tiba-tiba atau sudah menjadi pembahasan sejak lama, rekan Ami? Ya, baik Yudhistira. Memang ini bisa dikatakan secara tiba-tiba karena informasinya juga baru didapatkan oleh Dani Pomanto pada tanggal 2 Oktober lalu. Sementara Fatmawati Rusdi juga menyampaikan itu tepat pada tanggal 2 Oktober saat ia diminta oleh Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh untuk menjadi Bacalek DPR RI Dapil Sulsel 1 untuk menggantikan Pak Syahrul Yassin Limpo atau Menteri Pertanian yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Dan tentunya menurut Fatmawati Rusdi sendiri bahwa tawaran tersebut memang sudah disampaikan sejak dulu oleh beberapa rekannya di Nasdem untuk memintanya maju di Pileg 2024 DPR RI. Namun itu masih ia pikirkan karena mengingat posisinya masih menjadi sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Namun belakangan itu tentunya cukup mendesak karena pengisian daftar caleg tetap di KPU sudah berakhir pada kira-kira 2 atau 3 November kemarin, sehingga itu mengharuskan Fatmawati Rusdi untuk mengambil sikap yang tegas terkait tawaran dari Pak Surya Paloh itu, dan dia mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar demi mendapatkan syarat untuk maju sebagai Bacalek DPR RI. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pejabat daerah, baik itu wali kota, bupati, wakil wali kota, atau yang lainnya yang maju sebagai caleg manapun, baik DPR RI, DPRD, provinsi maupun DPRD kabupaten kota itu harus mundur dari jabatannya terlebih dahulu. Jadi surat pengunduran diri Fatmawati Rusdi itu menjadi bukti yang disetor dokumennya kepada KPU pada saat pendaftaran bacalek di KPU. Baik, Vio. Baik, iya. Berarti untuk itu per tanggal berapa atau sejak kapan status Fatmawati sudah bukan menjadi wawali lagi, rekan Ami? Baik, untuk status dari Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sekarang ini memang masih berstatus sebagai Wakil Wali Kota Makassar karena tahapannya cukup panjang, masih butuh persetujuan dari DPRD. Setelah surat pengunduran diri Fatmawati Rusdi masuk di DPRD, nanti akan ada rapat paripurna. Akan diparipurnakan atau secara resmi bahwa Fatmawati Rusdi ini sudah dicabut statusnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Namun sejauh ini belum ada jadwal dari pihak DPRD terkait kapan paripurna penetapan pencabutan status Fatmawati Rusdi sebagai Wali Makassar akan dilakukan. Namun informasi dari Pak Dani kemarin bahwa kira-kira paripurna akan dilakukan pada saat
awal-awal November nanti. Itu bertepatan dengan proses tahapan di KPU terkait Pileg atau Pemilu 2024 sudah lebih masif, jadi Fatmawati Rusdi sudah harusnya tidak lagi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar pada awal November nanti. Baik, Vio di studio. Ya, lantas bagaimana proses pengunduran diri dari Wakil Wali Kota Makassar dalam hal ini Fatmawati Rusdi? Apakah mungkin masih ada beberapa tahap sebelum nantinya akan masuk pada sidang paripurna DPRD Kota Makassar dari mungkin segi administratif atau juga persiapan kelengkapan berkas? Mungkin masih ada beberapa proses yang akan dilewati? Untuk administrasi sendiri, Fatmawati Rusdi sebenarnya secara langsung sudah memasukkan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Wali Kota Makassar Dani Pomanto dan juga ditujukan langsung kepada DPRD Kota Makassar. Kemarin sempat saya lihat bahwa DPRD sudah membalas surat pengunduran diri dari Fatmawati Rusdi bahwa DPRD sudah menerima surat itu dan selanjutnya akan diagendakan rapat paripurna. Nah, setelah itulah paripurna akan dilakukan nantinya menunggu jadwal dari DPRD. Setelah itu kemudian akan diteruskan kepada KPU RI dan juga Kemendagri terkait hasil dari paripurna DPRD yang telah menetapkan Fatmawati Rusdi tidak lagi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Tio. Ya, baik. Rekan Ami, apakah juga Anda menghimpun berita terkait aktivitas dari Fatmawati Rusdi setelah melemparkan surat pengunduran diri sebagai Wawali Makassar? Baik. Setelah informasi terkait pengunduran diri Fatmawati Rusdi telah beredar beberapa hari terakhir ini, namun rupanya Bu Fatma masih terus menjalankan aktivitas berkantor dan tugas-tugasnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Sehari setelah mengundurkan diri langsung kepada Dani Pomanto dan DPRD, Fatma pada Kamis kemarin masih menghadiri beberapa agenda pertemuan menyangkut dengan pemerintahan di Kota Makassar. Beberapa di antaranya Fatma turut hadir dalam agenda intervensi stunting atau coffee morning bersama dengan PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin di Baruga Patingaloang, Rujab Gubernur Sulsel pada Kamis kemarin. Jadi hari ini juga tentunya Fatma masih terus menjalankan aktivitasnya sebagai Wakil Wali Kota sampai akhirnya nanti resmi ditetapkan di rapat paripurna DPRD bahwa dia sudah resmi tidak berstatus sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Tio. Ya, baik. Mungkin sekaitan dengan yang dijelaskan oleh rekan Ami bahwa masih menghadiri kegiatan-kegiatan, apalagi kemarin mungkin menghadiri rapat atau terkait program stunting. Lantas kan menjadi pertanyaan bagi Tribuners bahwa bagaimana dengan program stunting yang sudah berhasil dilakukan oleh Ibu Fatmawati? Apakah mungkin nanti akan dilanjutkan oleh siapa atau bagaimana kelanjutannya, rekan Ami? Untuk program stunting itu sendiri memang adalah konsentrasi program yang digencarkan oleh pemerintah pusat turun ke daerah juga tentunya termasuk Kota Makassar. Fatmawati Rusdi memang sejak awal konsen terhadap isu ini atau terhadap program penanganan stunting ini dan juga terkait kemiskinan ekstrim. Setiap agenda terkait penurunan stunting tentu itu dikomandai atau dipimpin langsung oleh Fatmawati Rusdi dan beberapa agenda terkait pencegahan dan penurunan angka stunting di Makassar terus dilakukan. Dan nantinya tentunya ini akan terus berlanjut karena ini adalah program pemerintah bukan program Bu Fatma secara pribadi. Karena itu untuk penanganan stunting di Kota Makassar terus dilakukan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi Dodo. Baik, Phil. Baik, rekan Ami, pertanyaan terakhir dan tentunya menjadi pertanyaan dari seluruh Tribuners terkait nama calon pengganti Wawali sampai saat ini masih menjadi pembicaraan atau seperti apa? Baik, memang terkait pengganti Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi ini masih terus menjadi perbincangan hingga saat ini karena beberapa menganggap bahwa sisa jabatan yang ada kalau misalkan pemilu serentak berlangsung pada 2024 nanti termasuk di Kota Makassar, maka sudah tidak memungkinkan lagi adanya penggantian atau pengisian jabatan lowong untuk Wakil Wali Kota Makassar. Itu ada dalam undang-undang
terkait pengisian jabatan lowong, baik itu gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati atau wakil bupati. Kalau masa jabatan yang tersisa lebih dari 18 bulan itu memungkinkan untuk adanya pengisian jabatan lowong. Kalau kurang artinya sudah tidak lagi. Nah, kalau misalkan masa jabatan Dani Fatma ini sampai 2026, karena kan terpilih 2020, otomatis satu periode sampai 2026 nanti. Kalau sampai 2026 itu harusnya ada pengganti atau dilakukan pengisian jabatan lowong untuk wakil wali kota. Namun jika pemilu pilkada serentak dilakukan 2024 nanti, itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk diisi karena sudah kurang dari 18 bulan. Hal sama juga disampaikan oleh Dan Pomanto kemarin bahwa jika pemilu pilkada serentak tahun depan maka sudah tidak efektif lagi dilakukan pengisian jabatan lowong. Namun Dani tetap mengembalikan keputusan tersebut kepada partai pengusungnya karena keputusan ini tentunya harus melalui proses politik. Ada partai pengusung di belakangnya yakni Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem yang akan tentunya yang akan tentunya membicarakan terkait kekosongan jabatan di Kota Makassar, dalam hal ini posisi Wakil Wali Kota Makassar. Tapi sejauh ini belum ada informasi terkait seperti apa perkembangan dari kedua partai pengusung tersebut, karena mereka juga sejauh ini belum membicarakan terkait itu. Wacananya mereka akan melakukan rapat pertemuan atau rapat internal masing-masing partai untuk membahas posisi ini. Baik, Yo. Baik, rekan Ami, terima kasih atas informasi yang telah dibagikan dan tentunya kami menunggu update terbaru dari rekan Ami yang menghimpun berita terkait isu ini. Selamat kembali bekerja rekan Ami, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Baik, Tribuners, selanjutnya kami akan menampilkan tanggapan dari Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, serta tanggapan langsung dari Fatmawati Rusti. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Buah Wali yang kemarin sudah masuk. Jadi pertama saya bertemu kemarin dulu malam Ibu Wali pas saya pada Jakarta, dan Ibu Wali pamit karena ada tugas yang diemban ke beliau, pamit untuk mengundurkan diri jadi Wali. Secara emosional saya shock sebenarnya. Iya. Karena saya menganggap bahwa partai dengan Ibu Wali ini sangat efektif, cukup baik. Karena banyak kekurangan saya turun di lapangan itu ditutupi oleh Bu Wali. Nah, tapi karena alasannya memang alasan sangat penting, maka saya suka atau tidak suka saya harus menjelaskan Ibu Wali. Dan saya mendukung beliau yang kembali menjadi politisi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini kan memang suasananya agak sulit di saat-saat Sekda sementara mau pensiun. Oh iya. Kemudian kemungkinan ada pemotongan jabatan sampai tahun depan. Nah, pada saat puncak-puncak tahun ketiga itu puncak pemerintahan sebenarnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat persamanya Punakara yang kedua. Itu pertama di Indonesia dalam 2 periode dapat 2 persamanya Punakara. Mudah-mudahan. Walaupun saya sudah dapat kabar dari beberapa teman-teman di Jakarta. Nah, kondisi itu tapi insya Allah dengan sistem yang ada kita masih bisa maksimal. Terus artinya selama menduduki sisa masa jabatan Bapak statusnya sendiri atau? Ya, kalau dilihat kita kan terserah dari mekanisme yang ada. Apakah mau tunjuk wakil atau tidak itu kita serahkan kepada proses politik. Iya. Ya. Tapi kelihatannya kalau dengan 1 tahun begitu, Iya. kalau misalnya kita anggap sampai 2024, saya kira tidak efektif lagi. Dapat, ya. Karena kalaupun prosesnya sampai 3 bulan, baru sisa berapa bulan saja. Iya. Bagi saya apapun prosesnya saya siap menjalankan selama itu perintah negara. Tapi sudah ada komunikasi dengan parpol pengusung, Pak? Belum, karena kan ini kan masih dalam proses. Ini kan baru pernyataan mundur. Iya. Itu kan harus diparipurnakan, Iya. kemudian dikirim ke Mendagri, kemudian Presiden Mendagri oleh KPU. Masih prosesnya masih panjang. Jadi selama itu Buah Wali masih bertugas ini, Pak. Jadi Saya kira seperti itu kan. Jadi Iya. de jure-nya, de facto-nya sudah mundur, tapi de jure-nya itu harus sebelum 4 November. 4 November itu kan sudah
DCT diumumkan. Pak, suratnya sudah disampaikan langsung Ibu Wali atau memang Sudah. hanya penyampaian? Sudah dari keterangan dari Ketua DPR sudah ada. Oh sudah ada Pak. Berarti DPR juga sudah tahu soal ini Pak ya? Sudah. Pak, ada rencana dimajukan HUT kota Oke, dalam rangka? jadi saya kemungkinan kemarin waktu di paripurna saya minta izin DPR dua hal. Yang pertama adalah mempercepat pembahasan pokok dan mempercepat hari ulang tahun kota. Kalau seperti ini misalnya 4 November DCT sebaiknya sebelum 4 November. Kenapa? Kalau sesudah 4 November orang kan caleg ini kan saling bersaing. Nah, caleg-caleg incumbent yang ada di DPR itu kan pembahasan pasti penuh kepentingan, penuh konflik interest. Nah, sehingga saya menghindari konflik interest itu untuk meminta. Nah, sekarang sudah siap, saya sudah komunikasi terus. Insya Allah DPR sejalan dengan semangat ini. Nah, sehingga saya bilang teman-teman pada saat mau kampanye silahkan fight. Nah, begitupun ulang tahun kota. Nah, ulang tahun kota kan tanggal 9 November. Nah, kebetulan Ibu Wali secara de jure-nya itu sebelum 4 November. Nah, supaya Ibu Wali juga menyampaikan perpisahannya di situ. Yang penting itu kan 1 tanggal 2 lah. Oh, tapi ada agenda khusus untuk Bu Wali nanti untuk Oh perpisahan iya dong. Ibu Wali kan selama hampir 3 tahun ini kan bekerja dengan sangat baik. Tentunya banyak hal-hal yang beliau sudah buat. Nah, makanya apresiasi untuk beliau itu harus juga diberi ruang bagi masyarakat menyampaikan terima kasih kepada beliau dan memberi ruang kepada beliau untuk menyampaikan kondisi beliau yang harus meninggalkan Makassar menuju ke politik. Ini kan sama-sama berjuang untuk rakyat. Berita yang 2 hari ini sempat menjadi Viral catat dong bahwa 44 kepala daerah mengundurkan diri sebagai prasyarat ya untuk maju pileg ya. Tapi ini sih lebih ke momentum tahapan proses demokrasi yang memang sudah terjadwal dan syaratnya itu harus mengundurkan diri bukan cuti ya. Udah bisa cuti Budi, beda Maunya dengan sih yang kita. kemarin. Iya. Tapi ini persiapan kita seperti apa Bu? Karena kan terkesan kayak mendadak begitu. Kalau saya pribadi sekali lagi apapun itu kalau toh judulnya pengabdian ke masyarakat, saya selalu berangkat dengan nawaitu saya memang untuk pengabdian. Ya. Jadi saya rasa sih dimanapun kalau itu pengabdian nggak usah ketawa saya. Bu, itu perintah dari tanda kutip partai itu kapan kita dapat? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober kemarin. Iya. Terus Saya langsung cari bapak ternyata ke Jakarta juga. Jadi saya pending pulang dari Jakarta. Padahal tiket saya sudah ada. Ternyata bapak lagi yang pas terima penghargaan kemarin di Jakarta. Jadi saya tunggu bapak selesai acara. Saya sampaikan ke bapak ada seperti ini Pak. Dan tentunya saya mohon restu sama bapak. Sebenarnya sih berat, tapi di lain sisi saya kan ini petugas partai, saya pengurus DPP. Bu, tentu Pemkot Makassar akan kehilangan kita karena kan kita itu sangat getol di beberapa program seperti stunting. Itu bagaimana nanti itu nasibnya kalau tidak ada? Kan Yang saya daerah kemiskinan. pemilihannya di sini terus Oh. satu kata saya dari saya, saya pergi untuk sementara. Pasti saya kembali Betul, untuk iya. masyarakat Kota Makassar. Insya Allah. Akhirnya mohon doa restunya. Bu Wali. Tahapannya begini, Iya. prasyaratnya pendaftaran, kayaknya rame-ramenya orang itu dari bulan Agustus September udah 44 kepala daerah yang maju itu udah bikin suratnya. Tapi tahapannya itu harus ke DPRD lalu diparipurnakan dan dikirim ke Mendagri, lalu kemudian sebelum DCT surat penetapan dari Mendagri itu sudah harus dipegang Itu untuk syaratnya untuk masuk DCT daftar calon tetap. Itu Ini baru prosesnya bacalek sudah nih kita namanya lakukan, nih, ya. Prosesnya sudah kita lakukan, Bu. Secara administrasi kemarin kelengkapan administrasi sudah lengkap ya. Kita tunggu DCT-nya ya. Kalau di Pemkot sendiri ada apa dokumen apa yang harus disampaikan? Tidak ada juga kalau di Pemkot. Ada seperti pengajuan pengunduran diri Oh iya, yang kalau harus itu pasti kan dimasukkan. tembusannya ke Pak Wali juga, ke DPRD harus paripurnakan.
Kemarin DPRD sudah tanya kapan Ibu mau diparipurnakan ini. Jadi kita tetap akan bertugas. Sudah agendakan sih sebenarnya. Jadi kita tetap akan bertugas ini Bu Oh, di sisa sampai waktu sampai ini. penetapan Sampai saya, penetapan iya, di pasti bikin laporan tugas saya, progres saya, dan saya laporkan ke Pak Wali. Oh, iya. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 6 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga berbahagia serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 6 Oktober 2023. Dan tentunya Tribun Timur akan senantiasa menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini tepat di edisi 6 Oktober kita akan bahas terkait Wali Kota Makassar, Dani Pomanto sedang pusing. Dan tentu sebagai prolog, seperti biasanya View akan sampaikan buat Tribuners ketahui bahwa Wali Kota Makassar, Dani Pomanto mengaku sangat pusing. Pasalnya M. Ansar akan menanggalkan jabatan sebagai Sekda Makassar kurang dari 3 bulan. Selain itu, Wali Kota Makassar juga ditinggal mundur Wakil Wali Kota atas nama Ibu Fatmawati Rusdi, dan Ibu Fatmawati menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem menggantikan Syahrul Yassin Limpo. Perkembangan lain, Dani Pomanto juga baru saja ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDIP. Dani menegaskan jabatan Sekda tidak gampang, apalagi harus mengemban tugas secara langsung, yakni jabatannya sebagai Kepala OPD, asisten atau staf ahli, serta jabatan sebagai Sekda. Orang nomor 1 ini akan mencermati pejabat mana yang layak. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Siti Aminah, yang akan memberikan informasi lebih lanjut terkait isu ini. Selamat sore, rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Vio. Baik, sebelumnya bagaimana kabar rekan Ami? Apakah sehat pada sore hari ini? Baik dan sehat, Vio. Alhamdulillah. Oke, kita mau konfirmasi nih rekan Ami, tentunya telah menghimpun informasi atau lebih lengkapnya terkait isu satu ini, bahwa apakah memang hal-hal yang tadi Vio sudah sebutkan membuat atau menjadikan alasan Bapak Dani Pomanto selaku
selaku Wali Kota Makassar sedang pusing. Apakah sudah benar atau mungkin ada klarifikasi yang boleh disampaikan? Baik, dapat saya sampaikan bahwa memang Wali Kota Makassar dari pemantau belakangan ini sedang diperhadapkan dengan beberapa persoalan. Yang pertama, di mana Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi telah berpamit undur diri dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar langsung kepada Dani Pomanto saat keduanya berada di Jakarta. Unduran diri Fatmawati Rusdi dilakukan karena yang bersangkutan mendapat tawaran langsung dari Ketua Umum DPP Nasdem yakni Surya Paloh untuk maju sebagai bakal calon legislatif atau bacalek DPR RI untuk Dapil Sulsel 1. Itu membuat Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sedikit cemas juga untuk menerima tawaran tersebut karena dia masih menjalani statusnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar dan masih berjalan baru sekitar 2,5 tahun lebih, dan itu tentunya membuat Dani Pomanto shock terkait pengunduran diri Dani, namun karena dari pemantau melihat bahwa itu adalah tugas partai dan sebagai petugas partai tentu Fatma harus mengikuti perintah tersebut karenanya dan mengikhlaskan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi untuk menjadi politisi dalam hal ini meninggalkan posisinya yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Kemudian yang kedua, dalam waktu dekat Sekretaris Daerah Kota Makassar Emansar juga akan memasuki masa purna bakti atau pensiun, di mana syarat untuk menjadi seorang eselon 2 pejabat pemerintah itu batasnya sampai 60 tahun dan Sekda M. Amsar sudah mencapai usianya 60 tahun pada Mei lalu. Karena dari itu akhir tahun nanti Ansar akan juga berhenti atau dicabut status sebagai sekda karena faktor usia. Itulah yang membuat Wali Kota Makassar sedikit agak pusing dalam tanda kutip karena tentu perlu ada pengganti yang akan mengisi jabatan keduanya, baik itu wakil wali kota yang sudah akan ditinggalkan oleh Fatmawati Rusdi maupun sekda yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa baktinya sebagai aparatur sipil negara. Jadi pada bulan akhir tahun nanti Pemkot Makassar akan melakukan lelang jabatan. Nah, selama proses satu tahapan lelang jabatan sekda tersebut tentunya akan ada pelaksana tugas atau PLT yang akan ditunjuk oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini dari pemantau untuk menggantikan posisi sekda untuk sementara dalam masa tahapan pelaksanaan lelang jabatan untuk jabatan sekda itu sendiri. Baik, Vio di studio. Iya, baik. Rekan Ami, mungkin sebelum kita terlalu jauh begitu membahas terkait tema kita hari ini, tentunya menjadi pertanyaan bagi Tribuners, bagaimana dengan kabar Bapak Dani Pomanto selaku Wali Kota Makassar? Apakah mungkin dengan adanya isu yang membuat beberapa hal ini yang membuat Pak Dani sedikit banyak pusing, apakah kesehatannya masih aman? Ya, kalau terkait Tia dan Tribuners, tentunya kesehatan Pak Wali Kota Dani Pomanto tentu sangat sehat. Mungkin itu hanya istilah dalam tanda kutip pusing karena ada beberapa hal kebijakan di pemerintahan yang akan dia ambil dalam waktu dekat ini, dan itu berdatangan dengan hampir bersamaan. Karena itu sedikit membutuhkan waktu untuk memikirkan panjang, apalagi posisi sekda akan lowong, tentu akan ada orang yang harus mengisi posisi tersebut, dan posisi sekda tentunya tidak mudah. Dani juga telah menyampaikan bahwa pengisian jabatan untuk sekda nantinya itu yang akan diangkat menjadi PLT adalah pejabat eselon 2 di lingkup Pemkot Makassar itu sendiri, baik dari itu kepala OPD, asisten maupun staf ahli. Jadi nantinya akan ada yang merangkap jabatan atau membawahi dua tugas secara langsung, baik itu tugasnya di OPD maupun tugasnya sebagai sekda. Begitu juga dengan Fatmawati Rusdi yang akan meninggalkan jabatannya sebagai wakil wali kota. Dani belum tahu pasti apakah
sepeninggalan nanti Wali Fatma akan ada pejabat baru yang ditunjuk untuk menggantikan posisi tersebut atau tidak, karena itu merupakan proses politik. Menurut dari Pemantau itu adalah proses politik yang tentunya butuh komunikasi dengan pihak partai politik pengusungnya pada saat Pilwali 2020 lalu. Vio di studio. Oke, baik. Iya, tentunya menjadi pertanyaan dan perlu ditanyakan rekan Ami karena jangan sampai menjadi kekeliruan bagi Tribuners yang sedang menyaksikan tayangan ini nantinya. Dan tentunya kalau berbicara tentang kronologi pengunduran Bu Fatma selaku Wakil Wali Kota Makassar, apakah ini sesuatu yang tiba-tiba atau sudah menjadi pembahasan sejak lama, rekan Ami? Ya, baik view memang ini bisa dikatakan secara tiba-tiba karena informasinya juga baru didapatkan oleh dari Pemantau pada tanggal 2 Oktober lalu. Sementara Fatmawati Rusdi juga menyampaikan itu tepat pada tanggal 2 Oktober saat ia diminta oleh Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh untuk menjadi Bacalek DPR RI Dapil Sulsel 1 untuk menggantikan Pak Syahrul Yassin Limpo atau Menteri Pertanian yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Dan tentunya menurut Fatmawati Rusdi sendiri bahwa tawaran tersebut memang sudah disampaikan sejak dulu oleh beberapa rekannya di Nasdem untuk memintanya maju di Pileg 2024 DPR RI. Namun itu masih ia pikirkan karena mengingat posisinya masih menjadi sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Namun belakangan itu tentunya cukup mendesak karena pengisian daftar caleg tetap di KPU sudah berakhir pada kira-kira 2 atau 3 November kemarin, sehingga itu mengharuskan Fatmawati Rusdi untuk mengambil sikap yang tegas terkait tawaran dari Pak Surya Paloh itu, dan dia mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar demi mendapatkan syarat untuk maju sebagai Bacalek DPR RI. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pejabat daerah, baik itu wali kota, bupati, wakil wali kota, atau yang lainnya yang maju sebagai instruktur dokumennya kepada KPU pada saat pendaftaran Bacalek di KPU. Baik, Vio. Baik, iya. Berarti untuk itu per tanggal berapa atau sejak kapan status Fatmawati sudah bukan menjadi wawali lagi, rekan Ami? Baik, untuk status dari Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sekarang ini memang masih berstatus sebagai Wakil Wali Kota Makassar karena tahapannya cukup panjang, masih butuh persetujuan dari DPRD. Setelah surat pengunduran diri Fatmawati Rusdi masuk di DPRD, nanti akan ada rapat paripurna. Akan diparipurnakan atau secara resmi bahwa Fatmawati Rusdi ini sudah dicabut statusnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Namun sejauh ini belum ada jadwal dari pihak DPRD terkait kapan paripurna penetapan pencabutan status Fatmawati Rusdi sebagai Wali Makassar akan dilakukan. Namun informasi dari Pak Dani kemarin bahwa kira-kira paripurna akan dilakukan pada saat awal-awal November nanti. Itu bertepatan dengan proses tahapan di KPU terkait Pileg atau Pemilu 2024 sudah lebih masif, jadi Fatmawati Rusdi sudah harusnya tidak lagi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar pada awal November nanti. Baik, Vio di studio. Ya, lantas bagaimana proses pengunduran diri dari Wakil Wali Kota Makassar dalam hal ini Fatmawati Rusdi? Apakah mungkin masih ada beberapa tahap sebelum nantinya akan masuk pada sidang paripurna DPRD Kota Makassar dari mungkin segi administratif atau juga persiapan kelengkapan berkas? Mungkin masih ada beberapa proses yang akan dilewati? Untuk administrasi sendiri, Fatmawati Rusdi sebenarnya secara langsung sudah memasukkan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Wali Kota Makassar dan Pemantau, dan juga ditujukan langsung kepada DPRD Kota Makassar. Kemarin sempat saya lihat bahwa DPRD sudah membalas
surat pengunduran diri dari Fatmawati Rusdi bahwa DPRD sudah menerima surat itu dan selanjutnya akan diagendakan rapat paripurna. Nah, setelah itulah paripurna akan dilakukan nantinya menunggu jadwal dari DPRD. Setelah itu kemudian akan diteruskan kepada KPU RI dan juga Kemendagri terkait hasil dari paripurna DPRD yang telah menetapkan Fatmawati Rusdi tidak lagi menjabat sebagai wakil wali kota Makassar. Tio. Ya, baik rekan Ami, apakah juga Anda menghimpun berita terkait aktivitas dari Fatmawati Rusdi setelah melemparkan surat pengunduran diri sebagai Wawali Makassar? Baik, setelah informasi terkait pengunduran diri Fatmawati Rusdi telah beredar beberapa hari terakhir ini, namun rupanya Bu Fatma masih terus menjalankan aktivitas berkantor dan tugas-tugasnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Sehari setelah mengundurkan diri langsung kepada Dani Pomanto dan DPRD, Fatma pada Kamis kemarin masih menghadiri beberapa agenda pertemuan menyangkut dengan pemerintahan di Kota Makassar. Beberapa di antaranya Fatma turut hadir dalam agenda intervensi stunting atau coffee morning bersama dengan PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin di Baruga Patingaloang, Rujak Gubernur Sulsel pada Kamis kemarin. Jadi hari ini juga tentunya Fatma masih terus menjalankan aktivitasnya sebagai Wakil Wali Kota sampai akhirnya nanti resmi ditetapkan di rapat paripurna DPRD bahwa dia sudah resmi tidak berstatus sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Tio. Ya, baik. Mungkin sekaitan dengan yang dijelaskan oleh rekan Ami bahwa masih menghadiri kegiatan-kegiatan, apalagi kemarin mungkin menghadiri rapat atau terkait program stunting. Lantas kan menjadi pertanyaan bagi Tribuners bahwa bagaimana dengan program stunting yang sudah berhasil dilakukan oleh Ibu Fatmawati? Apakah mungkin nanti akan dilanjutkan oleh siapa atau bagaimana kelanjutannya, rekan Ami? Untuk program stunting itu sendiri memang adalah konsentrasi program yang digencarkan oleh pemerintah pusat turun ke daerah juga tentunya termasuk Kota Makassar. Fatmawati Rusdi memang sejak awal konsen terhadap isu ini atau terhadap program penanganan stunting ini dan juga terkait kemiskinan ekstrim. Setiap agenda terkait penurunan stunting tentu itu dikomandai atau dipimpin langsung oleh Fatmawati Rusdi dan beberapa agenda terkait pencegahan dan penurunan angka stunting di Makassar terus dilakukan. Dan nantinya tentunya ini akan terus berlanjut karena ini adalah program pemerintah bukan program Bu Fatma secara pribadi. Karena itu untuk penanganan stunting di Kota Makassar terus dilakukan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi Dodo. Baik, Phil. Baik, rekan Ami, pertanyaan terakhir dan tentunya menjadi pertanyaan dari seluruh Tribuners terkait nama calon pengganti Wawali sampai saat ini masih menjadi pembicaraan atau seperti apa? Baik, memang terkait pengganti Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi ini masih terus menjadi perbincangan hingga saat ini karena beberapa menganggap bahwa sisa jabatan yang ada kalau misalkan pemilu serentak berlangsung pada 2024 nanti termasuk di Kota Makassar, maka sudah tidak memungkinkan lagi adanya penggantian atau pengisian jabatan lowong untuk Wakil Wali Kota Makassar. Itu ada dalam undang-undang terkait pengisian jabatan lowong, baik itu gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati atau wakil bupati. Kalau masa jabatan yang tersisa lebih dari 18 bulan itu memungkinkan untuk adanya pengisian jabatan lowong. Kalau kurang artinya sudah tidak lagi. Nah, kalau misalkan masa jabatan Dani Fatma ini sampai 2026, karena kan terpilih 2020, termasuk satu periode sampai 2026 nanti. Kalau sampai 2026 itu harusnya ada pengganti atau dilakukan pengisian jabatan lowong untuk wakil wali kota. Namun jika pemilu pilkada serentak dilakukan 2024 nanti itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk diisi karena sudah kurang dari 18 bulan. Hal sama juga disampaikan oleh Dani Pomanto kemarin bahwa
jika pilkada serentak tahun depan maka sudah tidak efektif lagi dilakukan pengisian jabatan ulang. Namun Dhani tetap mengembalikan keputusan tersebut kepada partai pengusungnya karena keputusan ini tentunya harus melalui proses politik. Ada partai pengusung di belakangnya yakni Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem yang akan tentunya yang akan tentunya membicarakan terkait kekosongan jabatan di Kota Makassar, dalam hal ini posisi Wakil Wali Kota Makassar. Tapi sejauh ini belum ada informasi terkait seperti apa perkembangan dari kedua partai pengusung tersebut, karena mereka juga sejauh ini belum membicarakan terkait itu. Wacananya mereka akan melakukan rapat pertemuan atau rapat internal masing-masing partai untuk membahas posisi ini. Baik, Yo. Baik, rekan Ami, terima kasih atas informasi yang telah dibagikan dan tentunya kami menunggu update terbaru dari rekan Ami yang menghimpun berita terkait isu ini. Selamat kembali bekerja rekan Ami, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Baik, Tribuners, selanjutnya kami akan menampilkan tanggapan dari Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto, serta tanggapan langsung dari Fatmawati Rusti. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Soal Bu Wali yang kemarin sudah masuk. Jadi pertama saya bertemu kemarin dulu malam Ibu Wali pas saya pada Jakarta, dan Ibu Wali pamit karena ada tugas yang diemban ke beliau, pamit untuk mengundurkan diri jadi Wali. Secara emosional saya shock sebenarnya, karena saya menganggap bahwa partai dengan Ibu Wali ini sangat efektif, cukup baik. Karena banyak kekurangan saya turun di lapangan itu ditutupi oleh Ibu Wali. Nah, tapi karena alasannya memang alasan sangat penting, maka saya suka atau tidak suka saya harus menjelaskan Ibu Wali. Dan saya mendukung beliau yang kembali menjadi politisi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini kan memang suasananya agak sulit di saat-saat Sekda sementara mau pensiun. Kemudian kemungkinan ada pemotongan jabatan sampai tahun depan. Nah, pada saat puncak-puncak tahun ketiga itu puncak pemerintahan sebenarnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat persamanya Punakara yang kedua. Itu pertama di Indonesia dalam 2 periode dapat 2 persamanya Punakara. Mudah-mudahan. Walaupun saya sudah dapat kabar dari beberapa teman-teman di Jakarta. Nah, kondisi itu tapi insya Allah dengan sistem yang ada kita masih bisa maksimal. Terus artinya selama menduduki sisa masa jabatan ini Bapak statusnya sendiri atau? Ya, kalau dilihat kita kan terserah dari mekanisme yang ada. Apakah mau tunjuk wakil atau tidak itu kita serahkan kepada proses politik. Ya. Tapi kelihatannya kalau dengan 1 tahun begitu, kalau misalnya kita anggap sampai 2024, saya kira tidak efektif lagi. Karena kalaupun prosesnya sampai 3 bulan, baru sisa berapa bulan saja. Bagi saya apapun prosesnya saya siap menjalankan selama itu perintah negara. Tapi sudah ada komunikasi dengan parpol pengusung, Pak? Belum, karena kan ini kan masih dalam proses. Ini kan baru pernyataan mundur. Itu kan harus diparipurnakan, kemudian dikirim ke Mendagri, kemudian Presiden Mendagri di oleh KPU. Prosesnya masih panjang. Jadi selama itu Bu Wali masih bertugas ini, Pak. Jadi saya kira seperti itu kan. Jadi de jure-nya, de facto-nya sudah mundur, tapi de jure-nya itu harus sebelum 4 November. 4 November itu kan sudah DCT dihubungkan. Pak, suratnya sudah disampaikan langsung Ibu Wali atau memang sudah hanya penyampaian? Sudah dari keterangan dari Ketua DPR sudah ada. Oh, sudah ada, Pak. Berarti DPR juga sudah tahu soal ini, Pak, ya? Sudah. Pak, ada rencana dimajukan HUT kota dalam rangka? Jadi saya kemungkinan kemarin waktu di paripurna saya minta izin DPR 2 hal. Yang pertama adalah mempercepat pembahasan pokok dan mempercepat hari ulang tahun kota. Kalau seperti ini misalnya 4 November DCT, sebaiknya sebelum 4 November. Kenapa? Kalau sesudah 4 November, orang kan caleg ini kan saling bersaing. Nah, caleg-caleg incumbent yang ada di DPR itu kan pembahasan pasti penuh kepentingan, penuh konflik interest. Nah, sehingga saya menghindari konflik interest itu untuk meminta. Nah, sekarang sudah siap, saya sudah komunikasi terus. Insya Allah DPR sejalan dengan
semangat ini. Nah sehingga saya bilang teman-teman pada saat mau kampanye silahkan fight. Nah begitu pun ulang tahun kota. Nah ulang tahun kota kan tanggal 9 November. Nah kebetulan Ibu Wali secara de jure-nya itu sebelum 4 November. Nah supaya Ibu Wali juga menyampaikan perpisahannya di situ. Yang penting itu tanggal 1 tanggal 2 lah. Oh, tapi ada agenda khusus untuk Bu Wali nanti untuk Oh perpisahannya iya Pak Wali? dong, Ibu Wali kan selama hampir 3 tahun, hampir 3 tahun ini kan bekerja dengan sangat baik. Tentunya banyak hal-hal yang beliau sudah buat. Nah makanya apresiasi untuk beliau itu harus juga diberi ruang bagi masyarakat menyampaikan terima kasih kepada beliau dan memberi ruang kepada beliau untuk menyampaikan kondisi beliau yang harus meninggalkan Makassar menuju ke politik. Ini kan sama-sama berjuang untuk rakyat. Berita yang 2 hari ini sempat menjadi Viral. Catat dong bahwa 44 kepala daerah mengundurkan diri sebagai prasyarat ya untuk maju pileg ya. Tapi ini sih lebih ke momentum tahapan proses demokrasi yang memang sudah terjadwal dan syaratnya itu harus mengundurkan diri, bukan cuti ya. Udah bisa cuti Budi, beda Maunya dengan sih yang kita. kemarin. Iya. Tapi ini persiapan kita seperti apa Bu? Karena kan terkesan kayak mendadak begitu. Kalau saya pribadi sekali lagi apapun itu kalau toh judulnya pengabdian ke masyarakat, saya selalu berangkat dengan nawaitu saya memang untuk pengabdian. Ya, jadi saya rasa sih dimanapun kalau itu pengabdian nggak usah terbatas saya. Bu, itu perintah dari tanda kutip partai itu kapan kita dapat? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober kemarin. Iya. Terus Saya langsung cari bapak ternyata ke Jakarta juga. Jadi saya pending pulang dari Jakarta. Padahal tiket saya sudah ada. Ternyata bapak lagi yang pas terima penghargaan kemarin di Jakarta. Jadi saya tunggu bapak. Selesai acara saya sampaikan ke bapak ada seperti ini Pak. Dan tentunya saya mohon restu sama bapak. Sebenarnya sih berat, tapi di lain sisi saya kan ini petugas partai, saya pengurus DPP. Bu, tentu Pemkot Makassar akan kehilangan kita karena kan kita itu sangat getol di beberapa program seperti stunting. Itu bagaimana nanti itu nasibnya kalau tidak ada? Kan Yang saya daerah kemiskinan. pemilihannya di sini terus Oh. satu kata saya dari saya, saya pergi untuk sementara. Pasti saya kembali Betul, untuk iya. masyarakat Kota Makassar. Insya Allah. Akhirnya mohon doa restunya. Bu Wali. Tahapannya begini, Iya. prasyaratnya pendaftaran, kayaknya rame-ramenya orang itu dari bulan Agustus September udah 44 kepala daerah yang maju itu udah bikin suratnya. Tapi tahapannya itu harus ke DPRD lalu diparipurnakan dan dikirim ke Mendagri, lalu kemudian sebelum DCT surat penetapan dari Mendagri itu sudah harus dipegang. Itu untuk berarti syaratnya untuk masuk DCT daftar calon tetap. Itu Jadi baru prosesnya bacalek sudah nih kita namanya lakukan, nih, ya. Prosesnya sudah kita lakukan, Bu. Secara administrasi kemarin kelengkapan administrasi sudah lengkap ya. Kita tunggu DCT-nya ya. Kalau di Pemkot sendiri ada apa dokumen apa yang harus disampaikan? Tidak ada juga kalau di Pemkot. Ada seperti pengajuan pengunduran diri Oh iya, yang kalau harus itu pasti kan dimasukkan. tembusannya ke Pak Wali juga, ke DPRD harus paripurnakan. Kemarin DPRD sudah tanya kapan Ibu mau diparipurnakan ini. Jadi kita tetap akan bertugas. Sudah agendakan sih sebenarnya. Jadi kita tetap akan bertugas ini Bu di sisa Sampai waktu ini. penetapan Sampai saya penetapan iya, di pasti bikin laporan tugas saya, progres saya dan saya laporkan ke Pak Wali. Oh, iya. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 6 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga berbahagia serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiona Najaretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 6 Oktober 2023. Dan tentunya Tribun Timur akan senantiasa menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini tepat di edisi 6 Oktober kita akan bahas terkait Wali Kota Makassar, Dani Pomanto sedang pusing. Dan tentu sebagai prolog, seperti biasanya Vio akan sampaikan buat Tribuners ketahui bahwa Wali Kota Makassar, Dani Pomanto mengaku sangat pusing. Pasalnya M. Ansar akan menanggalkan jabatan sebagai Sekda Makassar kurang dari 3 bulan. Selain itu, Wali Kota Makassar juga ditinggal mundur Wakil Wali Kota atas nama Ibu Fatmawati Rusdi, dan Ibu Fatmawati menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem menggantikan Syahrul Yassin Limpo. Perkembangan lain, Dani Pomanto juga baru saja ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDIP. Dani menegaskan jabatan Sekda tidak gampang, apalagi harus mengemban tugas secara langsung, yakni jabatannya sebagai Kepala OPD, asisten atau staf ahli, serta jabatan sebagai Sekda. Orang nomor satu ini akan mencermati pejabat mana yang layak. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Siti Aminah, yang akan memberikan informasi lebih lanjut terkait isu ini. Selamat sore, rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Vio. Baik, sebelumnya bagaimana kabar rekan Ami? Apakah sehat pada sore hari ini? Baik dan sehat, Vio. Alhamdulillah. Oke, kita mau konfirmasi nih rekan Ami, tentunya telah menghimpun informasi atau lebih lengkapnya terkait isu satu ini, bahwa apakah memang hal-hal yang tadi Vio sudah sebutkan membuat atau menjadikan alasan Bapak Dani Pomanto selaku Wali Kota Makassar sedang pusing? Apakah sudah benar atau mungkin ada klarifikasi yang boleh disampaikan? Baik, Vio, dapat saya sampaikan bahwa memang Wali Kota Makassar Dani Pomanto belakangan ini sedang diperhadapkan dengan beberapa persoalan. Yang pertama, di mana Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi telah berpamit undur diri dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar langsung kepada Dani Pomanto saat keduanya berada di Jakarta. Unduran diri Fatmawati Rusdi dilakukan karena yang bersangkutan mendapat tawaran langsung dari Ketua Umum DPP Nasdem, yakni Surya Paloh, untuk maju sebagai bakal calon legislatif atau bacaleg DPR RI untuk Dapil Sulsel 1. Itu membuat Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sedikit cemas juga untuk menerima tawaran tersebut, karena dia masih menjalani statusnya sebagai Wakil Wali Kota Makassar dan masih berjalan baru sekitar 2,5 tahun lebih, dan itu tentunya membuat Dani Pomanto shock terkait pengunduran diri Dani. Namun karena